Oke, eh, kita mulai dulu aja ya, sambil nunggu yang lain. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kelas pembinaan ke-11 ini ya. Nggak kerasa tinggal 4 kali lagi kita kelas pembinaan di Komunitas Pembelajaran Komputer UIN Bandung ini. Dan apa namanya, kita hari ini akan belajar tentang Microsoft Excel ya, yang dimana materinya cukup simpel gitu ya, dan teman-teman juga bisa praktekkan nantinya. Makanya diharapkan teman-teman bisa aktif nantinya ya di kelas hari ini, karena kita semuanya akan praktek teman-teman ya, nggak ada orang-orang yang ini cuman semuanya praktek. Oh, Novi ini pakai HP ya, HP ya, laptopnya ada nggak laptopnya ini? Nah, oke ya, sambil berjalan ya, mana Novi pakai apa, ada laptopnya nggak nih? On mic, on mic, on mic, sebelum on mic. Mana on mic-nya belum? Halo Nopi, ada Nopi? Nah, Udah, pakai ada laptopnya ada? belum ada kan? Oh ya, saya lupa sebelum ya, saya ingatnya jadi semuanya ya. Nuhun udah ngingetin saya ya. Oke. Nah, lanjut lagi nih, apa namanya? Kita akan belajar tadi rumus-rumus sederhana ya. Meskipun nanti kayak buat tabelnya dan sebagainya itu kita akan di offline gitu ya, teman-teman. Nah, cuman saya di sini akan mengajari teman-teman beberapa rumus yang penting banget gitu ya. Yang pertama ada aritmatika dasar ya. Berarti rumus matematika tambah kali kurang bagi persen. Nah, begitu. Terus dilanjut lagi ada apa? Sum ifs ya. Nanti sum ifs itu penjumlahan dengan kriteria lebih. Terus ada sum ifs ya. Karena dia ada f-nya, berarti lebih lagi. Lalu ada sum product. Nah, ini materinya cukup simpel kalau teman-teman nantinya praktek gitu ya. Makanya teman-teman yang mau nanya laptop ini bisa langsung dipraktekkan nantinya ya. Oke, saya coba share screen dulu. Nah, ya, saya coba share screen. Modul dulu deh. Ntar saya buka modulnya dulu. Biar kita bisa tahu nih definisinya nih, rumus-rumusnya sebelum kita masuk ke prakteknya. Hmm, ini coba kelihatan nggak share screen saya teman-teman? Nova kelihatan nggak Nova? Nova ada nggak Kelihatan, Nova? Kak. Kelihatan ya. Ini mutiara diganti dulu ya, tolong ya. Saya nggak kelihatan nanti mutiara yang mana nanti, ini ya, diganti dulu ya kawan-kawan yang masih hewan ya, karena nggak bebas kan. Nah, saya mana Excel? Bukan yang ini. Modulnya di bahasa Inggris. Mana? Sebentar, ini terlalu banyak nih. Oh, di modul ini. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini modulnya ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nanti juga akan saya share ya. Kalau belum yang di-share gitu ya. Nah, tadi kita ada sum ya, sum X dulu. Atau aritmatika nih ya. Kita akan mendefinisikan dulu ya, teman-teman bisa disiapkan bukunya. Nah, saya coba. Oh, apa? Nah, karena banyak ya teman-teman, jadi saya harus scroll dulu karena banyak banget. Nah, aritmatika tuh di atas ya. Dan saya coba ini dulu. Ntar saya coba ini. Karena kadang suka ngelak aritmatika. Nah, dasar aritmatika, matematika. Ngelak ntar ya. Aritmatika. Nanti harus di-share lagi ini ke atas. Ntar ya. Duh, ini siapa yang terus nih?
Lagi ada karena banyak ini ya 500 halaman soalnya. Ini siapa nih yang chat? Kak tetap gak ada fitur buat background meskipun udah update. Ya nanti ini di Padmi di HP apa di laptop ini Padmi? Coba bisa on mic gak Padmi? Di apa? Apa Di Kang? oh ya di HP ya emang harus di itunya. Tapi nggak apa-apa ya. Kalau Padmi itu udah punya laptop belum? Saya lupa kemarin. Udah, tapi di Bandung, Oh Pak. ya lupa ya. Ah. Tadi udah konfirmasi kalau nggak salah ya. Nah, makasih ya. Ya. Nggak lupa. Nanti aja lah. Oke, saya coba ini. Nah, ini ya. Nah, di sini ada operasi aritmatika. Ya, jadi kita akan diawali dengan posisi aritmatika ya, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman ya saya kasih juga modulnya. Cuma nanti teman-teman bisa apa namanya? Bisa tulis juga ya pengertiannya. Nah, di sini operator itu nanti dibagi sebenarnya. Cuman saya akan membahas dulu operasi aritmatika. Jadi operator di Excel itu banyak banget teman-teman ya. Ada operasi aritmatika atau operator aritmatika, perbandingan teks dan referensi. Jadi ada tiga ya. Cuman di sini saya akan menjelaskan operasi aritmatika terlebih dahulu ya. Nah, operasi aritmatika itu merupakan salah satu operator formula yang digunakan untuk melakukan kalkulasi operasi matematika ya. Atau kita sebut juga aritmatika dasar itu bisa juga ya. Nah, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan persentase ya. Itu apa nih? Anak bulan. Masih mau minjem. Ya lanjut ya. Oke, lanjut lagi dulu. Nah, jadi operasi aritmatika itu ada tambah, kali, kurang, bagi, apa, perpangkatan 6%. Contohnya di sini ya, misalnya satu ditambah 2, satu kurang 2, satu kali, nah, 2 ya. Nah, coba teman-teman lihat di sini, di lambang perkalian, coba saya mau nanya ke siapa ya? Ke, ke, apa ya? Ke Gina deh, coba ya. Coba Gina, ini apakah ini perkali, apakah ini lambang apa nih kira-kira nih? Yang Perkalian. perkalian itu disebutnya apa biasanya kalau di komputer? Wah, apa ya? Nah, coba teman-teman, nah coba siapa itu teh Gina bisa lihat keyboardnya di angka 8. Coba itu kira-kira apa yang di atas angka 8? Bintang. Oke, bintang ya, ini satu. Oke, coba saya pengen dari yang lain nih. Karena itu bukan bintang jawabannya teman-teman ya. Coba saya ke Noval Pati deh, coba. Kira-kira apa tuh yang di atas angka 8? Eh, apa ya? Apa ya? Kayak kayak gambar kadal lah. Kadang. Bukan, yuk coba ada lagi ya. Coba ke Mutiara deh, coba Mutiara Natasha coba apa coba nih yang apa yang di atas angka 8? Coba Mutiara, mana Mutiara? Kalau kata aku ya sama bintang juga. Oke, masih bintang ya. Oke, satu orang lagi saya pengen mentegaskan gitu ya. Coba Mariam. Ini pakai laptop apa pakai HP, Mariam? Coba bisa on mic. Bukan, belum on mic, belum on mic itu. Aku pakai ini HP, tapi apa ya zoomnya di HP gitu. Tapi ada laptop. Iya. Dan Imam minggu depan kalau bisa di ini ya. Karena nanti pasti saya screen teman-teman ya. Nah, berarti kalau teman-teman yang nggak ini, berarti nanti pakai kamera depan gitu ya buat nunjukinnya. Jadi biar enak gitu ya teman-teman. Jadi terlihat jelas. Nggak saya harus apa harus gini gitu ya nantinya ya. Oke, coba tadi siapa? Mana tadi saya lupa jadinya. Ah, Mariam, ini coba yang angka 8 di atas angka 8 apa coba? Coba lihat di keyboardnya di atas angka 8 itu apa? Bintang. Oke, semua jawab bintang ya. Nah, coba saya alihkan dulu ya teman-teman supaya teman-teman jadi ada namanya itu, sorry ya ini foto wallpaper saya biasa 1 menit sekali ganti ya. Nah, jadi yang bintang itu dari angka awal, ya ini nanti kita di bagian ini ya, di bagian dasar-dasar komputer, yang di mana bintang itu dinamakannya ini, ya.
biar nanti takutnya nggak bisa baca bahasa Inggris saya ya. Makanya saya ini aja logo apa namanya. Nah, ini malah di logoin ya. Bentar. Logo, kalau bisanya bintang ya, memang bintang ya. Itu di keyboard disebut asterisk ya kalau nggak salah namanya tuh ya. Nah, ini ya, Di arteris ya. asterisk. Nah, logo bintang pada keyboard itu disebut asterisk dalam bahasa Indonesia sering disebut tanda asterisk atau tanda bintang. Nah, betul teman-teman secara harfiah. Tadi yang jawaban teman-teman tanda bintang itu semuanya benar. Ya, nggak ada yang salah. Tapi apa yang menjadi problemnya adalah ini bahasa komputer teman-teman. Ya, makanya disebut asterisk. Nah, kalau bahasa orang awamnya itu bintang. Ya, cuman bintang itu kalau kita inputkan ke beberapa aplikasi itu pasti bukan bintang teman-teman, tapi asterisk. Bentuknya kan nggak bintang kan itu kalau teman-teman lihat ya. Nggak kayak kalau saya lihat itu kayak suhu ya, ataupun kayak daun gitu ya gambarnya ya. Kalau teman-teman teliti. Nah, contohnya ya dipakai banyak hal seperti fungsi perkalian atau pointer. Nah, perkalian inilah eh, dijadikan bintang. Tapi tadi si logonya itu disebutnya asterisk. Nanti pun sama kayak apa yang sebelah itu ya, yang dan huruf sambung itu disebutnya n apa ampersand ya. Nantinya banyak lah. Nanti kita akan bahas ya. Cuman kita akan nanti ke bagian yang kayak perkaliannya ya atau bintang yang tadi karena itu biasanya suka banyak yang apa namanya? Banyak yang keliru. Nah, lanjut di sini ada pembagiannya dengan garis miringnya atau slice. Lalu ada perpangkatan itu dia pangkat ya di angka 6 ya. Di angka 6 itu di atasnya pangkat ya. Lalu ada di persen itu di angka 5 gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa tulis ini fungsinya dan akan saya kasih latihan. Jadi, diharapkannya yang menggunakan laptop nanti itu bisa latihan share screen ya, teman-teman. Beberapa orang yang menggunakan laptop. Ataupun kalau mau nyoba di HP boleh ya. Nah, nanti ada operator perbandingan. Cuman operator perbandingan nanti saja. Saya lebih fokus ke operator eh, aritmatikanya ya. Nah, coba saya share screen dulu. Mana coba? Tadi itu. Nah, saya coba buka dulu. Latihan, mana latihan kok nggak ada di sini? Tadi nggak dibuka. Ntar saya coba buka dulu ya. Nah ini ya teman-teman. Nah di sini tuh ada ini buat nanti teman-teman latihan ya. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, operasi yang dulukannya ataupun bahasa matematikanya itu namanya asosiatif ya. Kalau teman-teman belajar asosiatif ataupun distributif ya, distribusi. Terus ada ini menggabungkan teks nantinya dan persentase. Nah kita sampai sini dulu ya nanti ya. Kalaupun nanti kita bisa belajar lebih juga boleh lah ya sampai sini nanti ya. Saya akan bahas. Nah, jadi di Excel itu teman-teman ya, kalau kita mau masukin rumus itu jangan lupa sama dengan ya. Jangan lupa sama dengan di awal ya. Ya, jangan lupa sama dengan. Nah, saya gedein dulu ya. Nah, jangan lupa sama dengan ya teman-teman. Jadi diawali dengan sama dengan, nggak bisa gini. Misalnya 1 ditambah 15 berharap jadi 16, nggak akan bisa. Ataupun dikasih sama dengan gitu ya misalnya. Saya kasih sama dengan, sorry. 1 ditambah 15 sama dengan, dia tidak akan menjadi 16. Karena harus di awal. Itu namanya logiknya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, tapi saya akan tidak menggunakan file ini. Nah, file ini akan teman-teman gunakan saat nanti latihan. Ya. Nah, saya mau ke file yang saya biasa gunakan. Bukannya ini. Belajar Excel awal atau awal. Eh, sorry, sorry. Nah, ini terlalu banyak file ya, teman-teman. Bentar. Kita coba buka dulu. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi, teman-teman di sini saya akan lebih apa ya? Akan menggunakan ini ya.
perkalian, pengurangan, penjumlahan, pembagian, dan pangkat. Kita tidak akan, mungkin saya akan bahas sedikit tentang rumus sum aja ya. Sum dulu biar paham sedikit. Terus nanti baru ke sum if, baru terakhir produk dan sum produk ya. Nah, yang pertama ini adalah kita misalnya punya data ya. Contohnya misalnya, kurang lebih kalau nanti belajar tapi seperti ini. Cuman di latihan kan teman-teman tinggal ngisi aja yang di totalnya kan. Karena sudah ada contohnya. Nah, cuman sebelum kita ke sini ke tabel, nah saya akan mengajarkan dulu. Jadi apa Excel itu kan menghitungkan fungsinya. Nah ini kita bisa seperti kalkulator biasa, cuman diawali dengan sama dengan. Jangan lupa tadi ya. Nah misalnya nih ya sama dengan 1 ditambah 1 gitu ya, dia akan menjadi 2 ya, tuh ya. Sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 diawali ya, begitu. Nah itu kalau kalkulator, kalau kita nulis secara manual di sini ya, kalau kita ngetik manual. Tapi kalau udah ada teksnya gini, nggak usah kita nulis manual lagi gitu ya, karena tinggal diklik saja nantinya. Nah, ini total nilai di kolom F, misalnya, saya sama dengan di sini. Nah, sama dengan, nah kita klik nih angka 90-nya. Nah, nanti dia ada di C2 ya, karena di kolom kedua, baris kedua ya. Lalu ditambah, pakai simbol tambah, shift sama tambah. Nah ya, tambah 91. Tambah lagi shift sama tambah 92. Ya, lalu enter, maka dia akan menghasilkan 273. Ya, itu tambah. Nah, tapi tambah itu nanti setelah saya jelaskan ini semua aritmatika, nanti ada rumus sum yang mempermudah si penjumlahan ini. Ya, nanti ada cara cepatnya. Nah, ini sisanya gimana nih, Kak? Kalau pengen ke bawah gitu ya misalnya. Nah, kita bisa tarik ke bawah ya caranya yang hijau ini. Ada yang hijau kecil nih, saya zoom coba ya. Nah, yang hijau kecil ini, teman-teman posisikan hitam seperti ini ya. Terus teman-teman tarik ke bawah. Nah, maka dia akan mengcopy rumusnya ya. Jadi C2, C3, D3, E3 yang bawah pun sama ya. C4, D4, F4, E4 gitu ya. Jadi disesuaikan. Itu namanya copy rumus ya teman-teman. Nah itu kalau cara pertama. Kita tarik ke bawah. Yang hijau kecilnya ya. Nah cara kedua. Teman-teman bisa dengan cara ininya. Posisikan seperti ini. Ya kayak tadi. Tapi nggak ditarik ke bawah. Cukup teman-teman klik 2 kali. Klik-klik gitu ya. Klik-klik. Tuh dia akan ke bawah. Ya. Jadi diklik 2 kali ya. Nah, itu cara kedua. Nah, cara ketiga, teman-teman bisa dengan cara ditarik ya, tapi jangan yang hijaunya. Kalau tadi kan yang dua cara tadi kan di hijaunya. Nah, sekarang kita di tengahnya di sini, ya, tengah seperti ini, ya. Terus teman-teman kontrol dan D ya, CTRL tambah D ya, digabung. Kontrol dulu, baru D ya. Dia akan ke bawah sama aja. Jadi tergantung teman-teman mau pakai yang mana ya. Mau kontrol D, mau tarik ke bawah, mau klik 2 kali itu sama aja. Yang penting apa rumusnya ke bawah ya. Nanti kita coba lah ya di share screen. Nah, itu untuk penambahan atau penjumlahan ya. Nah, sekarang kita pengurangan. Sama aja simbolnya tinggal diganti ataupun disesuaikan lagi ya. Misalnya contohnya ya, sama dengan misalnya saya pengen 90 gitu ya. Misalnya saya pengen ditambah deh, misalnya ditambah 91 dikurangi ya pakai strip ya. Simbolnya strip. Sorry, ini ke atasin dulu. Nah, dikurang 92 misalnya. 90 ditambah 91 dikurang 92. Hasilnya 89. Ataupun mau kurang semua bisa, berarti tinggal ganti aja sih operatornya ya. Hasilnya minus 93. Ya. Nah, itu buat pengurangan. Nah, sekarang perkaliannya yang tadi yang asteris ya, yang bintang tadi. Nah, misalnya ya, contohnya tinggal ganti aja si operatornya menjadi kali ya, atau bintang ya. Shift dengan angka 8 digabung seperti ini. Terus misalnya sisanya ditambah deh gitu ya, misalnya. Nah, berarti 90 dikali 91 ditambah 92 misalnya ya. Hasilnya 8.282. Ya, itu buat perkalian. Nah, lalu ada pembagian. Nah, pembagian ini menekan garis miring ya. Nah, ini tinggal ganti aja. Misalnya 90 dibagi 91 ditambah 92 misalnya. Ataupun mau bagi semua boleh deh, kita bagi deh. Ya, enter. Maka akan menghasilkan 0, ya, biasa kan kalau pembagian gitu ya, 0, ataupun ada koma-komanya. Nah, sini 0,0107501 ya hasilnya. Nah, seperti itu. Itu buat pembagian. Nah, lanjut ada pangkat nih. Pangkat nih.
Ini bakal besar kalau pangkat nih. Coba saya tanya ya ke teman-teman di sini. Nah, coba saya nanya sama deh, coba. Sama kira-kira kalau 90 pangkat 91 besar nggak kira-kira hasilnya? Coba sama. Kenapa kurang jelas tadi? Oke. Kalau 90 dipangkatin 91 besar nggak kira-kira hasilnya? Iya, kayaknya. Gak tahu, Kak. Oke. Saya coba ke yang ini ya. Ntar. Ke Gina deh coba. Saya tanya. Kira-kira kalau 90 dipangkatin 91 hasilnya bakal besar nggak kira-kira? Mana Gina nih? Maksudnya dipangkatin 2 gitu. Enggak. 90 kali 90, 90, 90, 90 sampai 91. Gede. Nah, gini kan? Makanya kita nggak akan hitung gini. Misalnya kita hitung pangkat yang kecil aja. Misalnya 2 pangkat 5 gitu ya. Misalnya. Nah, ini juga kita bisa cara tadi ya pakai kalkulator tadi. Ataupun kita bisa eh, inputkan dulu angkanya di sini ya. Nah, kita di G8. Masukkan ke formula bar. Ketik sama dengan 2 ya. Sip sama angka 6. Angka 5 ya. Enter. Maka hasilnya 32 ya. Beda dengan 5 pangkat 2. Karena berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 kali. Beda dengan 5-nya 2 kali. Tapi kalau kita balik 5, buat ininya 2, maka akan 25 ya. Dan seterusnya. Jadi internya ya, apa, ibaratnya dipangkatkan. Ya, dengan ini. Itu kalau eh, perpangkatan. Nah, sekarang persentase. Nah, persentase itu dia harus ada pembagi. Ya, ini logonya persen ya, di angka 5. Ini contohnya saya geser. Oke. Oke, saya mempunyai kemarin nih PT Herawati ya saya pakai nama orang yang di kelas pembinaan. Coba saya pakai PT siapa ya? Oke, ini aja deh. Mohon maaf ya saya pakai namanya ya. Mudah-mudahan punya PT Amin. Agnia dan Gina Makmur Sentosa gitu ya. Amin ya. Mudah-mudahan kerjasama ya Agnia sama siapa? Sama Gina ya. In. Amin. Kita kan nggak pernah tahu ya. Beda jurusan juga bisa ini. Eh, bentar. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, ini misalnya di sini kita ada suatu perusahaan, gitu ya. Perusahaan yang dimana misalnya contohnya adalah PT Agnia dan Gina Makmur. Nah, misalnya nih kita punya karyawan. Contohnya kita tuh pengen punya karyawannya itu misalnya 600 orang deh di satu kantor, di satu PT itu misalnya, ya. Nah, ini laki-lakinya baru ada 100, terus perempuannya 50 misalnya ya. Dan dijumlahin juga baru 150 orang. Nah, kira-kira coba saya nanya ke ini matematika nih ya, ke Rizky coba, ke Rizky Broken Home ya. Banyak betul. Nah, Rizky coba, kira-kira 150 ke 600 kurangnya masih berapa? 4,5. 450 kan? Nah, kita bisa tahu nih persentasenya. Berapa persen lagi sih yang belum ada tuh kan? Nah, caranya teman-teman bisa klik bikin kolom persentase seperti ini ya di sini. Nah, teman-teman klik laki-laki misalnya ya di sini ya, laki-laki. Laki-lakinya berapa misalnya? Nah, mau berapa persen? Nah, caranya teman-teman di sini sama dengan gitu ya. Nah, apa? Si laki-lakinya gitu ya. Si jumlah laki-laki dibagi dengan totalnya si 600. Jadi 100 dibagi 600 ya. Kita enter, maka akan masihkan. Nah, ini saya generalin dulu ya biar teman-teman tahu defaultnya dulu. Nah, defaultnya tuh 0,0 dulu teman-teman awalnya. Jadi kalau dibagi pun tetap akan menjadi apa? Akan menjadi koma, gitu ya. Ataupun hasilnya koma-koma. Nah, tapi gimana kalau kita pengen bentuk jadi persen nantinya? Nah, nanti akan saya ajarin. Sekarang kita tugasnya kita bikin koma-koma dulu ininya ya. Nah, berarti yang perempuan pun sama. Sama dengan 50 dibagi 600. Hasilnya nih, ini 8% tuh karena saya udah jadikan persen ya. Saya ubah dulu ke eh bentar. Saya ubah dulu ke general. Nah, 0,8333. Nah, ini gimana supaya dia jadi persen? Pertanyaannya kan itu kan. Nah, ntar saya coba ini. Nah, pertanyaannya ya, ini bagaimana cara jadi persen?
Nah, caranya teman-teman bisa blok datanya seperti ini, ya dua gini. Nah, teman-teman klik yang namanya persen, icon persen di sini ya. Nih ada ya nomor ya. Ini saya coba buletin ya, warna hijau nih. Nah, di sini ya ada persen. Nah, teman-teman klik persen. Nah, maka dia jadi 17% atau 18%. Ya, itu caranya. Atau bisa teman-teman juga dengan Ctrl Shift 5 digabung ya. Ctrl Shift baru 5 ya. Ctrl Shift digabung ya, bareng ya. Ctrl Shift 5. Nah, maka akan menghasilkan sama juga seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini, tuh ya, dia ada tulisan persen style Ctrl plus Shift plus persen ya. Jadi gabung. Ataupun bisa teman-teman blok seperti ini datanya. Terus klik ada yang general ini ya, ada tulisan general. Teman-teman klik panahnya. Sorry. Klik panahnya, klik persenten yang ini. Klik, maka dia jadi persen. Nah, ini kalau misalnya koma-komanya mau gak di bawah, teman-teman bisa balik lagi ke sini, ke yang ini. Terus ke more, number format ya. Klik. Nah, ininya kita ganti desimanya supaya tidak jadi 2. Kita nolkan. Kalau mau nggak ada di belakang komanya. Nah, gini ya. Klik OK. Maka dia akan jadi 17,8%. Nah, gimana kalau kita, ini kan masih kurang ya, kalau kita jumlahkan pun, misalnya tadi ya pakai tambah ya, 17 ditambah 8. Hasilnya 25%, berarti masih banyak ini ya. Berarti sekitar 75% berarti ya. Nggak adanya kan. Nah, ini bisa teman-teman, misalnya nih, kalau misalnya laki-lakinya udah update nih, oh ternyata sudah ada 250. Maka dia pun update secara otomatis ya. Misalnya ini juga yang ini jadi 400 gitu ya. 350 gitu ya. Nah, maka kan dia jadi presentasinya tuh, oh, laki-laki itu 42%, oh, perempuan itu 58%, dan totalnya ditotalkan menjadi 100%. Ya, seperti itu. Itu buat persen. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Nanti kalau ada sesi pertanyaan bisa nanya ya. Kang, maaf izin keluar laptopnya. Lowbat, ya boleh nanti gabung lagi lah pakai HP ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang di total nilai. Nah, contoh, tadi kan teman-teman sudah mempelajari ya secara dasar operasi aritmatika dari tambah, kurang, bagi, eh, pangkat, bagi sampai persen ya. Nah, jangan lupa tadi ya, buat di rumus Excel itu diawali dengan sama dengan. Ya tadi ya, jangan lupa itu. Hukum wajibnya ya, pakai sama dengan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut dulu ke rumus sum. Supaya nanti sum if-nya, sum if, sum produknya teman-teman paham. Dan produknya juga nanti ya. Nah, di sini teman-teman bisa di total nilai ini, kita sudah menggunakan rumus sum ya. Nah, caranya teman-teman klik di sini di F2, ke formula bar, ketik sama dengan sum. Nah, nanti dia akan muncul rumus sum kan. Nah, rumus sum ini ada untuk menjumlahkan data atau menambahkan atau penjumlahan kan ya, bahasa enaknya, penjumlahan data. Nah, kita bisa klik si penjumlahan ini 2 kali. Klik-klik kayak gini ya. Nanti dia buka kurung sendiri. Atau teman-teman bisa, jadi teman-teman tulis saja sum seperti ini. Teman-teman klik tombol tab ya, yang di sebelah huruf Q ya. Jadi tab Q kan, huruf Q. Nah, teman-teman klik tab. Maka dia pun akan buka kurung sendiri. Ya. Ataupun teman-teman bisa buka kurung secara manual. Yaitu dengan shift dengan angka 9. Bebas mau yang manapun. Cuman, karena kita biasanya di pembelajaran komputer, ini kita biasanya menggunakan tab, teman-teman. Ya, dibanding dengan kita klik 2 kali ataupun yang buka kurung manual tadi ya. Nah, kita dengan tab aja ya. Kita klik tab. Nah, seperti ini. Nanti di sini ada nomor 1, titik koma, nomor 2. Nah, coba saya nanti mau nanya ke teman-teman, karena ini berbahas tentang rumus. Karena nanti kalau ininya beda, pasti teman-teman juga harus menggunakannya beda. Ya, coba saya mau ke yang menggunakan laptop, coba ya. Nah, Mutiara, ada suara saya Mutiara? Ada nggak Mutiara? Tadi nggak ada tadi. Sekarang ada nggak coba? Ada Pak Kang. Ada apa? Boleh ya, mau Pak juga terserah ya. Nah, apa? Coba kamu buka di Excel-nya seperti ini. Contohkan buka Excel, terus kamu ketik sum, buka kurung. Nah, di sini kan kalau saya itu nomor 1, titik koma. Nah, kalau kamu apa koma, apa titik koma? Coba bisa dicek. Sama Eh, yang
Sama yang lain juga dibuka ya. Biar saya tahu nanti apa. Teman-teman koma apa Titik titik koma? koma, Kang. Oke, Titik titik, koma. oke, titik koma. Ada yang koma nggak kira-kira? Coba Aku sih. ada, Kang. Siapa? Aku, Oh, siapa? Mariam ya? ya. Oke. Nah, coba saya buka modulnya teman-teman. Nanti bisa catat juga ya. Ntar saya buka modulnya. Ini penting banget teman-teman. Bentar. Materi 1.1. Nah, nah di sini ya. Ada yang namanya parameter. Ini nanti akan dibahas lagi saat offline ya teman-teman. Jadi jangan khawatir nggak tahu ya. Cuman ini buat ini. Nih, poin E ya. Parameter. Parameter adalah suatu komponen untuk menjalankan suatu rumus atau tanda pemisahnya. Jadi, tanda pemisah itu kayak tadi ya, koma, titik koma itu disebutnya tanda pemisah si setiap parameternya. Gitu ya, setiap komponen itu ada pemisahnya. Ya, kayak gini aja. Sekarang coba saya nanya ke Agnia. Ya, coba sekarang pintu nih. Pintu ya rumah. Terus ada pintunya kan? Kalau misalnya Ada. nggak ada kuncinya, kira-kira bisa dijalankan nggak kira-kira? Bisa dibuka nggak Enggak. pintunya? Nggak bisa kan? Makanya Enggak. di Excel juga sama. Satu parameter ada yang salah, nggak nyambung, entah itu dari titik komanya ataupun nggak nyambung dengan suatu penjelasannya, argumennya, itu tidak akan jalan teman-teman, akan error. Bahkan jalan pun tidak akan jalan. Nanti ada notifikasi. Ya, seperti itu. Nah, ini eh, si titik koma ini atau koma ini yang tadi teman-teman sudah sebutkan, itu tergantung regionalnya, teman-teman. Nah, kalau yang titik koma, itu regionalnya Indonesia. Ya, Indonesia ataupun negara-negara Asia Tenggara lah. Itu pasti titik koma ataupun Asia ataupun Samudra Pasifik ya. Itu pasti menggunakan titik koma. Tapi kalau yang koma itu biasanya regionalnya luar negeri teman-teman kayak Inggris, Amerika, Spanyol dan sebagainya, Rusia atau Portugal dan sebagainya. Pokoknya negara-negara yang banyak penduduknya itu pasti menggunakan koma, teman-teman. Ya. Jadi itu nanti bisa juga. Nah, ini tergantung regional komputer atau laptopnya. Ini bisa diganti sesuai kebutuhan. Jadi kalau teman-teman nanti pengen terbiasanya titik koma, tinggal ganti aja regionalnya di Indonesia. Kalau teman-teman mau ganti ke koma gitu kan ya, berarti regionalnya ganti ke Inggris gitu ya. Nah, caranya nih ya, saya mau ngasih tahu caranya supaya teman-teman juga mungkin bisa nyoba-nyoba. Nah, teman-teman bisa ke search ya di sini, ke search di pencarian, teman-teman bisa cari kontrol panel. Nah, ini ya, biasanya kontrol panel. Teman-teman klik. Nah, nanti teman-teman di sini ada yang namanya clock and region. Ya, di sini klik. Terus teman-teman klik region. Klik. Nah, nanti dia akan muncul tuh karena format saya Indonesia. Ya. Nanti teman-teman bisa ganti. Berarti kalau yang Inggris pasti ini jadi koma nih nanti nih. Ya. Kalau saya ganti misalnya jadi English ya. Mana ya English? English. Englishnya yang ini ya, misalnya ya. Nah, yang United States ya, yang Amerika ya. Tuh, jamnya juga bakal berubah ya dia ya. Jadi apa ininya apa? Jadi bahasa Inggris ya. Ininya juga jadi eh, formatnya bahasa Inggris. Nah, kalau ini kita apply dulu. Terus oke. Udah. Kita coba nih di Excel-nya nih, apakah dia sudah jadi koma. Nah, ini dia belum ya. Coba saya buka dulu. Nah, dia karena Excel-nya harus dikeluarkan dulu kalau berubah. Nah, coba saya keluarkan dulu ya. Nah, harus saya coba keluarkan dulu. Karena ini apa namanya harus dikeluarkan dulu karena dia merefresh gitu ya, merefresh si apa namanya si Excelnya ya. Ntar saya keluarkan dulu. Hmm, nah gini ya, karena saya tadi lagi buka banyak file ya teman-teman. Nah kita buka lagi Excelnya ya. Nah kita coba di sini sama dengan sum. Tuh dia jadi koma kan ya, teman-teman bisa lihat ya, jadi koma kan. Tadi saya di titik koma. Nah saya pengen ubah lagi, berarti kita exit dulu Excelnya. Kita ganti regionalnya jadi Indonesia kembali ya. Indonesia ya. Mana Indonesia?
Indonesia. Nah, ini ya. Klik apply. Oke. Kita masuk lagi ke Excel-nya. Nah, ya. Kita coba sama dengan sum. Maka dia jadi titik koma kembali. Ya. Itu seperti itu ya cara mengatur regional. Itu penting teman-teman karena nanti saat teman-teman kerja itu teman-teman lebih enak mana titik koma atau koma ya. Kayak gitu. Itu juga bisa diatur. Nah, lanjut kita ke total nilai ya. Tadi yang dimana kita akan menggunakan rumus sum. Tadi ya. Gimana caranya? Caranya teman-teman klik nilainya, tabelnya, seperti ini. Teman-teman klik di sini, sama dengan sum. Ya, tadi ya. Terus teman-teman klik tab ya, ataupun klik 2 kali, ataupun buka kurung secara manual. Nah, ini di sini ada nomor 1 nih. Nah, dia nomor 1, titik koma nomor 2. Nah, ini berarti nomor satunya mana, titik koma nomor 2-nya mana. Nah, di sini di nomor 2-nya dia ada kurung siku nih. Ya, di nomor 2-nya ada kurung siku. Nah, kurung siku itu disebutnya opsional. Boleh diisi, boleh enggak. Ya, tergantung kebutuhan. Nah, cuman karena kita ingin isi gitu ya teman-teman. Nah, ini cara manualnya dulu ya, cara lamanya dulu gitu ya. Jadi kita juga harus tahu cara lamanya mana, cara cepatnya mana. Nah, ini kita 90 ya. Contohnya kita klik 90. Nah, terus tadi ya kalau saya pencet koma, ini kan saya titik koma nih parameternya. Saya kasih koma gitu ya. Tuh tidak dia si yang itemnya tidak jadi ke nomor 2. Tapi kalau saya titik koma, maka nomor 2-nya dia jadi warna hitam. Itu ya, perbandingan kalau parameternya jalan atau tidak. Terus nomor 2-nya mana? Oh ini, 91 gitu ya. Titik koma, nomor 3-nya mana? 92. Ya. Nah, terus teman-teman bisa tutup kurung. Ya, shift sama 0 ya. Nah, seperti ini. Sebenarnya, secara native, teman-teman tanpa tutup kurung ini, teman-teman bisa enter. Dan hasilnya akan muncul, penjumlahannya. Tapi, dia kenapa harus tutup kurung? Supaya nanti kalau teman-teman sudah masuk ke rumus yang panjang-panjang, teman-teman nggak harus khawatir. Karena sudah tahu letak mana yang salahnya. Ya. Teman-teman bisa tutup kurung. Kita enter dulu ya. Ini tanpa tutup kurung, kita enter. Maka dia akan masukkan 273. Tapi dia menambahkan tutup kurung secara otomatis tetap. Ya, seperti itu. Nah, sisanya nanti bisa copy ke bawah kayak tadi. Cuman, nah ini kan lama juga kan, Kang. Kalau misalnya satu-satu titik koma lama, gimana dong? Nah, kita ada caranya. Namanya array. Jadi kita memblok si nilai-nilainya aja. Ya. Jadi kita tinggal dari 90, kita tinggal tarik ke 92. Ya. Jadi C2 sampai E2. Ini namanya array. Jadi dia tuh sudah jadi formula. Oh, ini tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kayak gitu. Dia sudah membaca seperti itu polanya. Nah, kita tutup kurung, enter. Maka sama juga 273. Nah, sisanya teman-teman bisa copy ke bawah. Kayak tadi ya, tarik ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, itu buat rumus sum. Nah, tapi teman-teman, ada yang lebih cepat lagi. Kita bisa menjumlahkan ini dengan waktu 5 detik. Dengan cara, nih, shortcut-nya nih. Shortcut sum. ALT plus sama dengan. Jadi, kita tinggal blok aja datanya ya, dan pencet ALT sama dengan. Nah, ini kita blok datanya ya. Misalnya seperti ini, data sumnya, atau data yang kita ingin jumlahkan. Misalnya seperti ini, dengan yang kosongnya ya. Dengan yang kosongnya, teman-teman pencet di keyboard ALT sama dengan. Nah, ini dia nggak muncul. Harus bareng ya, teman-teman. Jadi nggak bisa dipisah. Teman-teman blok ke sini. ALT sama dengan. Oh, dia akan muncul secara otomatis ya. Dan hasilnya pun tetap sama. Sama juga ya. Seperti ini. Atau teman-teman mau ngitungnya ke bawah gitu ya. Ke bawah ngitung, ke samping juga ngitung. Teman-teman bisa blok seperti ini sama yang kosongnya juga. ALT sama dengan. Nah, maka dia kan, oh ini mah nilai 1 jumlahnya segini, nilai 2 jumlahnya segini, ini ke samping dari nilai si A gitu ya, misalnya jumlahnya. Seperti itu ya. Itu buat rumus sum terlebih dahulu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak buat rumus sum ini sebelum kita lanjut ke rumus sum if? Nanti saya akan kasih buat file latihannya ya setelah ini. Coba saya share dulu ya ke grup sampai teman-teman kalau ada yang mau ditanyain ya. Ntar saya coba share dulu di grup. Hmm,
Eh, sorry ya. Ih, mau pakai mouse kok. Bentar. Nah ya, teman-teman bisa buka di WA-nya masing-masing. Udah saya kirimkan untuk latihan operasi aritmatika, sum if, nantinya sum if. Kalau sum itu hanya pengantar sajanya dulu, terus nanti sum product. Kurang lebih hampir sama lah ya. Karena nanti kita juga bakal ngulang lagi materinya teman-teman. Jadi nggak di sini, nggak di kelas pembinaan aja, tapi nanti kan kalau offline itu kita dari dasar dulu ya, dari yang silabus yang sudah saya jelaskan saat di wawancara ya. Nah, teman-teman bisa buka nanti saat sesi break ya, dan saat sesi pengerjaan. Nah, itu buat SAM ya teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu? Kalau ada yang mau ditanyain bisa ditanyakan. Kalau sudah aman bisa jempolnya atau bisa eh, apa namanya reaksinya ya. Atau di kolom komentar aman Kang gitu misalnya atau paham gitu misalnya ya. Kalau mau nanya boleh? Nah, boleh sama gimana sama? Tadi yang jadi perbedaan koma dan titik koma itu disebut apa, Kak? Parameter nih saya Oh, tampilkan lagi ya parameter. modulnya ya. Nanti saya juga kasih lah ya buat modulnya dikirim lagi di grup. Nah, parameter ya nih ya penjelasannya nih ya. Oke. Kasih, Kak. Iya, sama-sama. Sama ada lagi yang mau ditanyain buat rumus SAM ini? Coba bisa biar nggak saya nunggu ya kayak kemarin bisa teman-teman. Nah, kayak gini ya. Cukup, oke ya. Mau cukup boleh, mau aman boleh, terserah. Yang penting ada jawaban ya, teman-teman. Ah, bagus ya, aman ya. Nanti bisa nih lah kalau ada pertanyaan. Nah, sekarang teman-teman nanti bisa buka operasi aritmatikanya. Nanti ya setelah break. Jadi nanti kita ngurut nih ngerjainnya dari operasi aritmatika, sum if, sama sum product gitu ya. Dan produknya tentunya ya. Cuman produknya nanti teman-teman bikin sendiri aja. Biar belajar, nggak dari template. Karena kalau produk itu sama dengan sum ya. Ntar saya buka dulu. Buat file latihan. Mana tadi? Nah, oke. Di sini ada yang namanya sum if. Nah, awas nih, perbedaan nih. Ya. Sum itu dia hanya menjumlahkan totalnya. Atau secara definisinya adalah dia menjum... Kalau saya di sini ya, pakai yang file latihan saya aja ya. Karena biar ada penjelasannya enak. Nah, ini. Yang kita pakai yang sum if dulu ya. Nah, nanti hampir sama dengan yang di sana ya, yang di file latihan. Cuman teman-teman pahami dulu yang ada di sini. Nah, sum if itu secara definisi adalah menjumlahkan data dengan kriteria. Contohnya kalau lebih enak tuh misalnya kalau punya data nih, data nilai misalnya nantinya dan nama-namanya tuh dibentuknya seperti ini misalnya. Misalnya Mariam, di sini ada Mariam lagi, di sini ada Mariam lagi kan nanti kayak gitu. Nah, itu kita ngitungnya nggak harus diklik satu-satu, tapi nanti kita ada caranya, ada namanya sum if. Jadi sesuai kriteria. Oh, misalnya mau ngitung yang Mariam aja, nah itu namanya kriterianya ya, kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah, di sini kita diminta nih, ditugaskan, jumlahkan semua total omset, berarti total omset itu yang ini ya, yang di paling ujung, omset karyawan dengan kriteria NO. Jadi dia itu yang ngitungnya yang NO aja nih, yang ini nih. Yang area nggak dihitung nanti. Ya, ataupun misalnya saya kasih ya di sini ini campur-campur ya Mariam, Gina misalnya ya misalnya. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, kita misalnya di sel FG10 misalnya atau di kolomnya kita klik di sini sama dengan eh sum if. Nah, tab. Nah, teman-teman di sini ada tiga kriteria atau tiga parameter ya. Di sini ada namanya range. Tahu range ya kalau orang Sunda mah ya. Ada titik koma kriteria, titik koma sum range. Ya, nanti ada penjelasannya juga di modul nih ya. Biar teman-teman bisa nulis apa namanya si per parameternya itu apa penjelasannya. Ntar saya coba search ya di sini. Nah ini ya, mana tadi? Nah ini ya, fungsi sum if. Nah nanti teman-teman ini bisa dilihat juga modulnya ya. Nanti akan saya share kembali dan bisa teman-teman tulis. Ya. Nah
Fungsi sum if ini digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi syarat atau kriteria ditentukannya. Tadi kan misalnya kita pengen Mariam, berarti sudah ditentukan kan, kayak gitu. Nah, sum if itu memiliki tiga parameter. Yang pertama ada range, kriterianya, dan ada sum rank. Nah, di sini ada range atau argumennya range. Nah, penjelasannya adalah diperlukannya rentang saya yang akan Anda evaluasi menurut kriteria. Nilai saya di setiap rentang merupakan angka, nama, array, atau referensi yang berisi angka, adapun sel kosong yang nilai teksnya diabaikan. Gini aja, simpelnya, range itu adalah sekelompok data. Ya, kalau kita definisikan sekelompok data. Yang dimana di dalamnya itu ada kriterianya. Kayak gini nih, contoh nih, sekarang saya pengen mempermudah teman-teman. Coba saya nanya ke Gina, ke Mariam. Coba, kalau Mariam ini kan mahasiswa ilmu komunikasi jurnalistik. Benar kan? Iya benar. Saya tanya. Nah, range-nya itu sekelompok datanya. Kamu termasuk mahasiswa ilmu komunikasi jurnalistik nggak? Termasuk. Nah, berarti itu sekelompok datanya. Berarti nanti kriterianya adalah si ilmu komunikasi jurnalistik. Ya, itu. Jadi gabungan. Ataupun kayak gini deh. Misalnya range-nya buah. Berarti kan nanti ke sekelompok nama buah doang kan. Apel, pepaya, dan sebagainya. Itu range. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lah tentang range ini. Supaya teman-teman nggak bingung. Terus ada kriteria. Apa nih, siapa yang ngomen? Kang, izin keluar sebentar, satunya error. Oke. Kriteria. Nah, ini diperlukan kriteria dalam bentuk angka atau ekspresi, teks, atau referensi sel, atau fungsi yang menentukan sel mana yang akan ditambahkan. Contohnya tadi kriterianya Mariam. Berarti kriterianya Mariam. Atau kriterianya Rizky, berarti Rizky, dan sebagainya. Jadi, disesuaikan nanti dengan kriterianya ya. Terus ada sum rank. Sum rank itu udah opsional, karena di sini ada kurung siku. Kayak tadi sum ya. Di nomor 2-nya dan nomor 3-nya kesananya dia ada kurung siku. Yang dimana opsional. Ini sel aktual untuk ditambahkan jika Anda ingin menambahkan sel yang lain dari sel yang telah ditentukan dalam rentang. Ibaratnya tuh sum rank itu mana sih yang kita mau hitung gitu. Si rentangnya tuh mana sih, jumlah mana yang mau kita hitung. Itu simpelnya ya. Nah, coba kita praktikkan langsung. Sama dengan sum if gitu ya. Kurung range-nya mana? Coba saya mau aktif nih supaya nggak saya aja yang ngomong. Coba Mariam deh. Coba Mariam. Range-nya ini kan kita kan pengen nentuin Eno ya. Eno ada di mana coba range-nya? Mana Mariam tadi? Nah, Di si Eno itu yang ada komplit. Eno itu ada di mana Eno itu? Di kolom mana? Ada di kolom Oh, mana? di kolom 3. Nih ya, ini baris 3, ini baru Oh, kolom. baris. Oh Nanti iya, kalau kolom kita A baris belajar, 3. yang ABC ini disebutnya kolom, yang ini disebutnya baris tadi ya. Nah, kita klik karena Mariam ini ada di sini, kita blok semuanya array-nya. Nah, kayak gini, range-nya. Jadi, Mariamnya ada di dalamnya kan? Ada di dalamnya kan? Berarti dia disebutnya range-nya. Ya. Nanti akan saya jelaskan lagi ya tentang range biar paham. Nah, lanjut. Titik koma atau koma disesuaikan kriterianya. Tadi apa Mariam kan? Kita menghitung Mariam kan? Nah, untuk menuliskan suatu karakter ya di Excel, itu teman-teman harus menggunakan tanda petik 2. Ya. Nah, tanda petik 2 diawali. Tanda petik diawali untuk kriteria. Apa tadi misalnya Mariam? Mariam. Tanda petik lagi. Jadi di awal dan di akhir itu harus ada tanda petik 2-nya. Ya, meskipun nanti kalau gini pun bisa aja nanti dia ada apa? Ada penambahan ataupun apa ya disebutnya ya kalau lebih enak tuh. Dikoreksi lah ya sama Excelnya supaya ditambahin tanda petik 2 nanti dia akan jalan. Cuma saya akan tambahkan aja seperti ini. Titik koma. Nah, sum range-nya mana yang mau kita hitung rank-nya? Sekelompok data mana sih yang pengen kita ingin hitung? Nah, di sini kan disuruhnya kan total omset kan? Maka kita blok total omsetnya. Nah, seperti ini. Ya, kita tutup kurung, enter. Maka dia hanya menghitung Mariam aja nih 29 juta nih. Ya, yang lain nggak kehitung. Tapi kalau kita update, misalnya Eno ini jadi Mariam, yang ininya, dia akan bertambah. Ya, secara otomatis. Gitu. Beda dengan ini kalau kita pakai tambah-tambah kan ya, saham gitu ya. Misalnya yang tambah-tambah ya. Misalnya Mariam ini tambah ini gitu ya. Kita tambahin.
Sama kan hasilnya. Tapi kalau kita ubah, misalnya si Gina yang Eno ini lagi jadi Mariam, tuh yang atas kan nggak berubah kan ya? Tapi yang bawah berubah. Nah, yang seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa dengan menggunakan di sini nih, ada Eno nih di sini nih. Jadi kita bisa membuat teksnya di bawahnya, ya, supaya dia hmm, bisa mendeteksi gitu ya. Dari ini. Jadi kita nggak harus tulis Mariam di sini. Jadi kita bisa ganti dengan kita hapus tanda petiknya. Nah, sampai sini. Kita klik Eno yang ada di sini. Nah, di F11. Kalau kita enter, maka dia akan menghasilkan 23 juta yang Eno yang ini. Ya. Nah, kalau kita ganti, misalnya di Mariam, dia akan mencari yang Mariam aja. Ya. Atau Gina. Misalnya kita cari Gina. Maka dia akan ini. Ya, jadi diklik di sini ya. Jadi teman-teman membuat lagi namanya di sini, jangan di tabel kalau nanti ya. Meskipun di sini ada nama Mariam, ada nama ini, teman-teman jangan klik di sini. Karena nanti kalau datanya berubah, nggak dinamis. Makanya bikin di luar tabel seperti ini. Ya, seperti itu. Maaf di laptop saya. Kayaknya nggak kebuka karena laptopnya error tadi. Udah coba di refresh. Oke, coba nanti atau restart dulu atau apa ya. Kayaknya itu jaringan. Oke, lanjut dulu ya. Nah, itu buat sum if. Ya, sum if itu dia menjumlahkan data dengan kriteria. Nah, kurang lebih seperti inilah ya buat contoh rumusnya. Ya, ini sekelompok datanya, ada kriterianya di sini di dalamnya. Ini kriterianya yang kita ingin munculkan, ini yang kita ingin hitung. Ya, nah, biar teman-teman lebih kebayang lagi range itu apa sih, akan saya tanya satu-satu biar teman-teman pada bisa nih minimal dapat range itu apalah ilmunya kayak gitu ya. Nah, misalnya saya kasih satu contoh dulu ya, biar teman-teman ya, paham. Oke, siap. Nah, misalnya saya punya ini terus sorry, sama nah ini. Coba nih, saya ngasih contoh dulu ya. Nah, ini tuh disebutnya range apa? Range nama, nama apa? Nama makanan, gitu ya. Sekelompok, ya. Dinamakan sebagai range. Range-nya apa? Oh, dia tuh adalah sekelompok nama makanan. Kalau tadi yang ini yang di samping, yang tadi yang nama-nama berarti sekelompok nama karyawannya, gitu ya. Itu kalau range. Nah, sekarang saya mau tes teman-teman supaya teman-teman ya nggak sampai nggak bulang apa. Ya minimal ada yang paham lah malam hari ini ya. Minimal satu lah. Tuh udah alhamdulillah banget. Cuma nanti pasti dipraktekin. Nah, coba sekarang Mutiara ya. Saya ngurut dulu ke bawah ada 17 orang jadi saya tanya ya. Misalnya nah, coba ini siapa namanya? Mutiara, ya Mutiara Natasha ini kira-kira range apa kira-kira? Garut, Bandung, Surabaya. Kira-kira apa range-nya Mutiara? Mana nggak nih Mutiara ada nggak nih? Atau coba saya coba ke ini dulu ya. Geser dulu ke Rizky. Coba nih Rizky apa nih range-nya? Range apa nih? Range nama kota, Kang. Betul, pintar ya. Nah ini namanya range ya. Kita lanjut lagi supaya teman-teman ada aktifnya ya. Misalnya saya contohkan lagi. Ini apa ya? Ini Rosihian kok jadi Rosihian sih? Rosihon. Nah, coba siapa? Mariam. Coba ini apa kira-kira nih? Yang Prof Dadam, Prof Rosihon sama Prof Acep. Sivitas akademika di UIN. Bisa, oke. Kita lebihnya nyebutnya ini ya, nama orang yang atau apa sekelompok nama orang ya, atau sekelompok pejabat, bisa ya, seperti itu. Oke, lanjut lagi di sini ada Agnia ya, coba Agnia. Apa ya? Ini, masa ini nggak tahu mah ya. Hmm,
Nah ini, kira-kira ini apa range-nya? Agnia. Range nama sayur. Nah, gitu ya. Bentar ya. Kita lanjut lagi ke Novita, ya. Novita coba apa ya? Ini deh. Ini saya sambil lihat sekitar kamar ya. Nih. Nah, kira-kira Novita ini apa? Range apa? Range nama pakaian. Betul, pakaian ya. Oke, lanjut sekarang ke Gina. Jangan deh. Apa ya? Apa ini? Sama. Nah, kira-kira ini apa, Gina? Range apa? Range benda mati, Benda mati bisa perabotan, atau benda-benda ya. Atau ya. benda di sekitar rumah, misalnya. Bisa. Atau benda yang bisa digunakan. Lanjut ke Salma, coba. Apa ya? Oh, ini deh, misalnya. Nah, ini ya. Ada mie ayam, mie gacoan, sama mie Mang Ade. Kira-kira ini range apa? Range makanan atau mie? Ya, jenis Kayak mie ya. Kan ada mie jenis ayam, mie. mie gacoan, mie Mang Ade. Sekarang Tiara, misalnya, apa ya? Jangan deh. Hmm, ini, kira-kira Tiara ini range apa nih? Range minuman. Minuman, benar ya. Ini SD ya, salah ya, harusnya. Oke, lanjut ke Nova Pati. Tadi udah ke WC, udah aman Nova? Udah aman nggak? Iya, ke WC tadi. Topat mie dulu deh ya. Cepat mie dulu. Misalnya, apa ya? Oh, nih. Nah, ini kira-kira apa nih? Komputer, laptop, TV, Patmi, apa kira-kira ini? Mana Patmi? Nah, kira-kira ini range apa nih? Halo, Patmi aman? Halo, belum di on mic itu. Nah, sip. Gimana Patmi? Nah, Range alat-alat alat-alat apa? elektronik. 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 Bentar ya. Oke, lanjut Maura, misalnya, eh ini harusnya masa nggak tahu mah ya, minimal tahu lah. Eh, nah, coba Maura ini apa? Range apa? Range mata pelajaran. Oh, salah, salah, salah. Apa coba? Range Jurusan. jurusan. Bentar ya. Range Oke, saya coba kasih satu lagi aja ya, biar kita kasih ini. Coba kita ke Tiara, ada Tiara? Satu lagi deh ya, sebelum kita lanjut ke sum if-nya. Ada Ada Kang? Tiara? Mana Tiara ini nggak kelihatan saya? Mana Ada. tuh? Mana di sini nggak ada saya. Nah, oke di sini. Coba Tiara tadi udah belum sih? Udah ya? Udah? Udah Udah. ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Nova Patin ya, satu lagi ya. Tadi kan ke WC. Nova, coba misalnya, hmm, sama apa ya? Oh nih. Nah, ini. Kira-kira ini apa nih? Range apa Nova? Itu teh diapain nak? Ini range-nya. Tadi ke WC ya tadi ya. Iya. Oke, saya ulangi lagi ya. Nanti salah satu aja ya. Jadi range ini kayak contohnya, oh nih dia sekelompok data apa nih? Oh dia sekelompok makanan nih kayak dodol, mie, cimoa kan, jajanan. Oh ini Garut, Bandung, Surabaya, berarti dia range-nya range kota gitu. Nah kira-kira kalau ini apa?
Ini eh Packer Sonhorek. Bentar, Oh, boleh. rank bukan? Rank. Ya range, tulisnya range ya. Ya, Dibacanya range. Sekelompok sound ya, atau alat sound atau alat suara, pengeras suara ya. Gitu. ya. Coba saya biar satu kali lagi ngerti ya. Misalnya apa ya? Nah, ini kira-kira apa nih? Botol, gelas, sendok. Terus, Yo. jawabnya kayak gimana? Yang sumif bukan? Gak usah ini. Kayak tadi kan kayak contoh nih, dia tuh range itu kan sekelompok data. Saya jelasin dulu biar yang range-nya makin paham gitu maksudnya ya. Yang range-nya. Makanya ini harus kuat dulu. Nah, mic, speaker, sound horeg itu dia kalau kita blok di sini, tiga-tiganya itu adalah sound kan, buat nge-sound kan. Mic buat Ya. suaranya, speakernya buat pengeras suaranya, sound horegnya berarti kalau buat pengen meriah kan gitu kan ya. Kan itu namanya sound. Nah, sekarang contoh di sini nih. Lagi-lagi nih saya. Nah, sih, komputer, laptop, TV, itu range apa? Range alat elektronik. Kayak gitu loh. Nah, sekarang yang ketiga nih. Botol, gelas, sendok. Apa nih kalau di range kan jadi apa? Oh, Sekelompok apa? perabotan. Nah, parabotan atau alat makan atau apa ya? Ya. Atau alat peralatan ya. Peralatan makan juga bisa ya. Nah, seperti itu namanya range ya, teman-teman. Jadi Oh, sekelompok data. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, tadi buat rumusnya seperti ini. Ini buat rumus sum if ya. Nah, nanti teman-teman udah saya kirimkan file latihannya. Dan ini ada sesi break mungkin jam 21.40-an mungkin ya. Ada sesi break, teman-teman bisa ngerjain ya, ngerjain si rumus-rumus yang tadi. Dan nanti akan saya suruh share screen ya beberapa yang pakai laptop. Dan kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan saja. Nah, itu buat sum if. Sum if, sorry. Nah, sekarang ada sum if. Cuman karena eh, teman-teman bingung ya dengan ini, datanya karena berbanyak-banyak ya. Nanti kita pakai yang data sederhana ya, yang ada di latihan. Cuman nanti pun teman-teman pastinya harus mengerjakan ini ya. Tapi kita harus tahu definisi nih, definisi si sum if ini. Sum if ini dia adalah menjumlahkan data kriterianya lebih dari satu atau ini lebih dari dua ya. Saya nih satu. Jadi kan tadi kan cuman kriterianya cuman Eno, cuman Gina ya satu kan, cuman Maria misalnya. Ini dua. Misalnya contohnya Saintek sama Informatika karena kan prodi di Saintek kan banyak kan, ada biologi, matematika kan banyak. Nah, makanya bisa di range kan nantinya. Nah, kita kan pakai yang nah di latihan sini ya. Tadi kalau kita pakai yang apa namanya? Yang sum, ya ini kan pakai sum ya, yang semua stok nih. Oke, ini stoknya ada berapa sih semuanya kan gitu kan ya. Kita pengen hitung. Nah, caranya kalian tadi kan sum, tab. Nah, kita blok aja ya. 32-nya sampai 7. Tutup kurung. Dia masihkan 219 stok jenis barang atau barang-barang yang ada di sini. Nah, ini ada file latihannya sudah ada ya. Teman-teman bisa download di grup ya. Nah, lanjut di sini ada sum if tadi ya yang satu kriteria kan sampo nih dari sekian banyak ya. Stok sampo itu ada berapa sih? Ya, di sini. Nah, caranya kita klik di sini di G6 ke formula bar sama dengan sum if. Range-nya mana nih? Coba saya pengen aktif nih. Coba satu orang. Agnia deh. Range-nya. Sampo ada di mana nih range-nya? Di kelompok data mana nih Sampo? Di jenis barang. Betul, blok. Nah, karena di sini kan ada dalamnya ada Sampo. O-nya ada dua ya. O gitu ya. Jadi koma. Kriterianya apa nih titik koma nih? Sampo kan? Tadi bisa ada dua cara. Kita bisa tanda petik tulis Sampo. Ataupun kita klik yang ada di sini ya. Klik. Titik koma. Summary-nya mana? Mana yang kita pengen jumlahin? Oh, stok. Kita blok stoknya. Nah, gitu ya. Tutup kurung. Enter. Maka dia akan menghasilkan 100 sampo. Nih, kalau kita manual kan nggak akan mungkin ya. Sama dengan samponya mana? Oh, ini 25 ditambah 10 ditambah 40
ditambah 25 gitu ya. Hasilnya tetap 100, cuman lama kan? Makanya ada rumus sum if ini. Lanjut, ada yang di terakhir, ada sum if. Nah, sum if itu ada 2 kriteria atau lebih. Contohnya misalnya sampo besar yang ukurannya besar ya, sama yang diskon misalnya. Kita hilangkan dulu diskonnya biar lebih enak. Kan 2 ya, sorry, diskon. Sama yang diskon kan ini harganya ada yang harga normal, ada yang harga diskon kan ya. Nah, ini gimana nih caranya? Caranya teman-teman bisa klik di sini, di G misalnya, yang kosong ini. Teman-teman bisa klik dengan sum ifs. Ya. Nah, sum rank-nya mana? Nah, kalau sum if yang tadi, yang nggak pakai S, dia sum rank-nya di belakang kan? Nah, sekarang dia di paling depan sum rank-nya. Sum rank-nya mana nih? Oh, stok dulu nih. Mana yang kita ingin hitung? Oh, stoknya. Kita blok. Ya, seperti ini. Titik koma atau koma. Nah, sekarang ada kriteria rank 1. Nah, rank-nya kan berarti kan dia tuh ada kriterianya di dalam rank tersebut. Nah, rank satunya mana? Coba saya mau ke Gina deh. Mana Gina, ada gak Gina? Ini Kang, Coba. Nah, sekarang sampo nih. Saya minta sampo tadi ada di rank mana nih sampo? jenis barang. Blok. Set. Gitu ya. Belum. Jangan ini dulu. Titik koma. Kriteria satunya apa? Sampo. Berarti kita klik sampo. Ya. Titik koma atau koma. Kriteria rank 2-nya 2 apa nih? 2 itu besar. Besar ada di mana? Range apa? Besar. Mana Gina nih? Nah, Range ukuran. ukuran blok. Nah, ya, titik koma. Sekarang kriteria 2-nya apa? Besar. Kita klik besar. Ya. Titik koma atau koma. Kriteria 3-nya apa? Diskon. Diskon ada di mana diskon? Di harga. Nah, benar. Kita blok lagi harga. Titik koma. Kriteria 3-nya adalah diskon. Ya, jadi seperti ini. Ini panjang banget ya, teman-teman. Nah, kita tutup kurung. Enter. Oh, ada 10 sampo yang besar ukurannya dan dia diskon. Ini kalau kita hitung satu-satu kan nggak akan mungkin ya. Nyari yang ininya bahkan ada 2 tabel ya. Oh, yang diskon mana aja? Yang 12, yang 10 tambah mana lagi? Ukurannya besar kan tadi kan? Oh, udah 10 kan? Udah kehitung karena ini cuma datanya 1. Cuma kan kalau datanya banyak kan lumayan. Ini teman-teman bisa coba nantinya latihan-latihan. Apalagi kalau teman-teman eh nanti pas di offline, ini kita dari dasar dulu sampai ke nanti ke sini pastinya. Dari membuat tabel juga ini kan karena udah ada tabelnya teman-teman tinggal isi aja ya. Kalau nanti di offline kita dari dasar lagi. Ini hanya untuk menambah pengetahuan aja teman-teman ya, kayak gitu. Karena waktunya terbatas apalagi online ya malam-malam. Nah ini buat sum if dan sum ifs. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak buat rumusnya? Nah ini buat penjelasannya. Teman-teman bisa nanti cek di modulnya. Nah ini ya. Fungsi sum if ya digunakan untuk menjumlahkan nilai dalam satu rentang yang memenuhi banyak syarat atau kriteria tertentu. Banyak syarat, berarti lebih dari 1 syaratnya. Nah, ini adalah parameternya ya. Nah, sum rank itu diperlukan berupa rentang sel atau nilai-nilai yang ingin kita jumlahkan. Kayak tadi ya, misalnya stok yang kita hitung. Terus kriteria rank satunya diperlukan rentang sel yang akan diuji berdasarkan argumen kriteria 1 nantinya. Oh, tadi kayak sampo. Sampo itu ada di mana? Di jenis barang. Terus kriterianya sampo, kayak gitu ya. Terus di kriteria satunya berarti kayak tadi si samponya. Nah, terus nanti kriteria rank kalau nanti si kriterianya lebih dari 2, lebih dari 3, nanti di sini kriteria rank 2, kriteria rank 2, kriteria rank 3, kriteria 3 sampai seterusnya ya, sampai si kriterianya habis ya. Itu. Itu namanya sum if ya. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu kan nih buat rumus sum if ini? Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain bisa langsung ditanyain ya, teman-teman. Aku Kang pengen nanya. Siapa nih? Bentar, sorry. Mana? Maria, Oh, Maria. Mariam. Gimana Mariam? Tadi kan ada beberapa yang dibahas ya, termasuk sum if sama sum ifs. Itu eh apa ya? Cara ngebedainnya itu gimana gitu? Oke. Cara Dan ngebedainnya. dipergunakan untuk apa gitu? Oke, digunakan untuk apa? Sum if itu kalau kriterianya cuma 1. Kayak sampo doang kan? Misalnya pengen nyari sampo nih.
Berarti dia cuma satu nyarinya. Tapi kalau sum if dia kriterianya lebih dari satu atau dua kan, atau orang-orang ininya mah disebutnya jama ya, banyak kan jama. Nah, jadi jama bisa lebih dari satu kan, ada sampo, ada besar, ada diskon udah lebih dari satu kan kriterianya, maka pakailah sum if seperti itu. Gimana, aman Mariam? Aman, Kang. Udah. Aman ya? Atur. Oke, gimana lagi? Ada yang lagi ditanyain? Aman Mariam tadi ya? Udah ya? Nah, dari yang lain ada yang mau ditanyain dari rumus sum if ini? Kalau udah aman bisa Gina nih kayaknya nanya nih. Gimana Gina? Oh ya Kang, boleh kasih contoh lagi gak tentang ini? Kayaknya masih sedikit pusing gitu. Oke, Sum-sumnya sama sum-nya. oke. Saya nambahin lagi ya contohnya ya. Ini siapa ini yang coret-coret nih? Ntar saya coba clear out dulu. Nah, oke. Saya kasih contoh lagi ya. Mana Gina? Saya kasih contoh lagi satu lagi Ya untuk yang Kang. rumus sum if. Cuman ini emang dia agak panjang nih yang ini. Makanya saya nggak jelasin dulu karena dari sininya juga teman-teman belum apa ya? Ya mungkin paham cuman ada yang nggak pahamnya gitu ya. Makanya saya harus cari lagi supaya yang teman-teman bisa ini ya. Sebentar. Eh, Bentar ya. Bentar ya, saya coba cari dulu. Nah, contoh inilah ya. Ini contoh lagi. Nah, contoh di sini. Sorry, saya ini enable dulu. Ini kelihatan nggak siapa Gina? Kelihatan Kang. Oke. Di sini kita ada transaksi pengeluaran MBG. Mas Bahlil ganteng katanya gitu ya. Jadi nyanyi saya ya. Nah, ini MBG. Contohnya di sini ada kota SPPG-nya ada di kota Solo, Jakarta ini ya. Ini ada jenis pengeluarannya ada sepeda listrik ya. Ngapain beli sepeda listrik ya? Ada piring, rantang dan sebagainya misalnya. Dan ini harga-harganya. Nah, kita pengen menghitung nih per mana sih? Gina tuh nggak kelihatan di bawah, paling bawah ya. Nah, contoh nih. Kalau kita pakai sum, berarti kan total keseluruhan kan? Ya, cuman Ya. saya pakai yang sum if karena yang sumnya udah paham tadi. Kita pakai sum if dan sama sum if. Contoh di sini sum if-nya pengen total pengeluaran sepeda listrik aja kan? Berarti ini Ya. nanti ngitung ini dilewat, ini dihitung lagi. Gimana caranya? Caranya kita klik di sini yang orange, klik ke formula bar, kok nggak ada sini, ke atas lagi kayaknya. Mana gini nih? Kok nggak kelihatan lagi di bawah lagi. Nah, sama dengan sum if. Nah, saya nanya nih, coba Gina, range-nya mana? Sepeda listrik ada di mana range-nya? Di jenis pengeluaran. Pinter. Blok. Titik koma. Kriterianya apa tadi? Sepeda listrik. Listrik. Berarti kita titik sepeda listrik. Tadi ya kalau mau bikin ini di sebelahnya lagi di sini. Ya, sepeda listriknya ditulis di sini. Misalnya saya klik di sini. Nah, kayak gini ya, berarti nanti tulis di sini sepeda listrik. Tapi kalau nggak mau, bisa tanda petik 2, sepeda listrik. Oh, Nih ya. Titik koma. Samrengnya mana yang mau dihitung? Total pengeluarannya ya? Atau harganya kan? Nah, kita blok. ya. Nah, tutup kurung. Enter. Maka menghasilkan, kalau kita rupiahkan ya, sorry. Ini kan karena MBG ya. Nah, 210 juta buat ngabisin sepeda listrik aja. Nah, sekarang yang sum if. Nah, sum if itu dia pengeluaran sepeda listrik, tapi dia si kota SPPG-nya tuh yang kota Solo aja. Ini kan Solo, Oh, Solo, Solo, Solo. Ini kan ada sepeda listrik yang dari Bandung kan? ya. Jadi nanti nggak dihitung. Nah, sama dengan di sini, sama dengan sum if. Nah, coba Gina, sum rank-nya mana yang kita mau hitung tadi ini? Kita pengen ngitung apa ini? Pengeluaran. Harganya, blok. Titik koma. Kriteria rank satunya apa? Sepeda listrik dulu Sepeda nih. listrik. Sepeda listrik ada di mana rank-nya? Di jenis pengeluaran. Oh, titik koma. Kriteria satunya apa tadi? Sepeda, Solo. sepeda Sepeda listrik. listrik. Ah, kita klik lagi sepeda
Nah, iya. listrik. Nah, ini ya. Titik koma atau koma, kriteria rank 2-nya nih sekarang. Solo. Solo ada di mana Solo? Solo di kota SPPG. Solo, ya. Titik koma, kriteria 2-nya apa? Solo kan? Kita Ya, tulis lagi. Solo. Ini ya, tutup kurung, enter. Maka dia akan menghasilkan 120 juta. Ya, oke. begitu. Siap. Paham, Gina? Paham. Makasih, Kang. Iya, sama-sama. Itu ya buat rumus sum if dan sum if. Nah, karena biar teman-teman paham ya, ini ada satu rumus lagi terakhir nanti sum produk ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa praktekkan dulu ya. Praktekkan dulu buat rumusnya. Saya kasih waktu 10 menit ya. Ya, nggak buru-buru aja. Yang penting ada mungkin sekitar, karena ini udah banyak juga ya. Kalau kemarin cuma 10 orang atau 5 orang gitu atau 7 orang masih aman lah kalau kemarin. Karena ini kita udah 17 orang, 16 orang, paling ada beberapa yang saya demokan saja yang menggunakan laptop ya. Kayak mungkin Mutiara kalau hadir ya, terus Agnia atau terus Rizky ya, biasanya sama Gina gitu ya. Tiara pakai laptop ya Tiara ya? Nah, Tiara, nih saya listkan aja dulu ya yang nanti teman-teman boleh share screen. Ini sementara aja. Buat Mutiara, terus Rizky, Agnia, Gina, Salma, terus Tiara, dan Mariam ya. Nah, itu boleh share screen. Nanti teman-teman silakan dikerjakan dulu sepemahaman teman-teman. Nanti teman-teman share screen. Nanti kalau ada yang lupa atau ini nanti kita akan jelaskan bareng-bareng ya. Kayak gitu. Nah, silakan dikerjakan di file latihan yang saya sudah berikan. Kak, Gimana? Siapa? Oh, sama gimana sama? Mau nanya? Kak, maaf. Ini filenya nggak bisa dibuka. Yang Padahal udah di-download, udah file di-refresh. file yang mana? File yang itu tadi semuanya nggak bisa dibuka. Coba teman-teman yang lain bisa dibuka nggak teman-teman yang lain? Lagi Agnia bisa dicoba, ya Agnia? Kang, bentar. Coba Agnia bisa dibuka nggak Agnia? Bisa, Kak. Bisa ya. Coba saya kirim 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 kurang aja coba ya Japri ke sama ya coba ya. Coba saya Japri. Ntar saya coba sambil teman-teman kerjanya yang lain ya. Ntar saya coba share screen. Eh, teruskan. Itu tulisannya apa pas nggak kebuka? Sama. File is opening gitu, Kak. Oh, berarti udah Tapi dibuka itu. waktu, iya udah kebuka, tapi pas dicek nggak bisa. Oke, nggak Nggak apa-apa. bisa kebuka. Paling laptopnya aja yang error. Bukan laptopnya itu kayaknya nggak tahu ininya. Coba nih, coba udah saya kirim di Japri, coba download lagi. Ataupun nanti kamu share screen aja biar tahu masalahnya apa ya. Iya. Nah, silakan teman-teman kerjakan ya. Coba Sawa pakai laptop nggak Sawa? Coba. Sawa Rizky ya. Di laptopnya, oh ada, oh di HP ya Marim ya? Iya, Kang, di HP. Ya nggak apa-apa. Cuman ada laptopnya nggak? Ada, Kang? Ya nggak apa-apa. Nanti ini aja ya. Apa? Open kameranya di ini ya. Di apa namanya? Pakai kamera HP ya. Ditunjukin gitu ya. Oh iya, Kang. Terus coba yang ini tadi nggak on cam ya juga ya. Soalnya jaringannya kurang bagus, Kang. Oh Kalau ya on cam. aman aman. Saya ngerti kalau nggak on cam tuh satu antara ngantuk, terus yang kedua jaringannya, atau yang ketiga nggak pakai kerudung. Itu aja kalau perempuan ya. Coba ya teman-teman bisa kerjain dulu ya. Nanti saya share screen sesuai ini. Nanti ada satu rumus terakhir itu sum produk ya. Kak, udah dicoba tapi tetap nggak bisa. Oke, coba share screen dulu. Coba takutnya kamu di aplikasi WA deh kayaknya. Coba di share screen dulu coba. Di Zoom-nya. Ini share screen gimana ya? Nah, cara share screen ya. Nah, ada sip. Aman. Udah. Gimana? Udah ini? Bentar, bentar, bentar. Masih loading. Oh, Nah, oh di aplikasi WA. Nah, ini kan udah ini. Kamu klik save. Itu kan ada Excel-nya tuh kebuka. Coba Excel-nya klik Excel. Sekarang sekarang dikerjainnya ya. Ya, dikerjain sekarang. Oh, ini itu coba, bukan. coba X, Ini X. bukan, ini latihan. Ya. Latihan apa itu tadi? Latihan ini bootcamp. Oh, bootcamp. Coba ini save. Ah. Nah, itu jangan dibuka dulu, jangan di opening. Kayaknya itu Exin, coba Exin Excel-nya, Exin. Ini Nah, terus teman-teman itu ketua komunitas. Bagus oh ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Oh, bagus, bagus. Jarang nggak saya gitu ya. Nah, klik save as ya. Klik save as, coba tuh ya, yang misalnya latihan operasi aritmatika, Aigo. atau klik panahnya, save as, ntar dia lagi loading. Kang ini Nah, gimana? bentar, bentar. Oh, siapa? Gina apa apa? Iya, Gimana, kaget gimana? aja lihat soalnya. Hah? Kaget lihat soalnya. Gini aja, coba nih, apa namanya? Coba ke file Explorer, klik file Explorer, file yang warna biru, apa kuning biru, yang Di biasa buka sini. file. Terus Ntar, klik download, coba. download. Apa ini teh harus gimana? Nggak, apa, gimana apanya ngerjainnya? Iya. Nah, ini kayaknya kemungkinan. Nah, emang WA tuh suka gitu ya, teman-teman. WA ini tuh, apalagi ini WA-nya emang suka gitu. Makanya banyak banyak orang tuh jarang pakai WA biasa. Jadi pakai WA web, ya. Coba nanti Oh iya. downloadnya di WA web ya. Terus kayak mana? Nggak ada. WA web tuh jadi di Google loginnya. Begini. Takut mau pakai web, Kang. Soalnya kemarin kan katanya banyak yang dihack. Ah, sama aja saya pun apa Oh namanya? iya. Pakai ini juga. Karena ini kalau ini saya ngasih tau aja nih ya. Ini ngasih informasi. Kang izin keluar tiba-tiba oke aman. Nah, apa namanya tuh apa di WhatsApp, aplikasi WhatsApp itu ngabisin RAM, teman-teman. Kalau pengen tahu, makanya agak berat laptopnya. Makanya saya juga udah jarang pakai WhatsApp ini. Udah tadi kan saya dari kemarin kan nampilin saat saya screen teman-teman ya, atau pas ngejelasin di wawancara, saya pakai web. Nah, makanya nanti bisa pakai web aja ya, kayak gitu. Karena web itu lebih enak kalau downloadnya. Kadang-kadang masih ngebug, ada bug-bug yang memang masih ini ya, kayak gitu. Kang ini kemarin tiba kayak tadi deh. Oke, di sini Terus gimana? Aku nggak apa-apa. Nggak buka ngerjain. aja Google atau gini deh coba ya. Coba saya buka ini aja. Nanti nanti buat ini ya, buat selanjutnya itu saya ngasih rekomendasi sangat ini ya. Nanti loginnya di dua perangkat aja. Di Di apa? Di web iya, di yang aplikasi iya ya. di Chrome gitu ya, Kak. Ya betul. Ini siapa nih? Siapa yang saya sering Hmm. ini? Kang Ponten laptopnya ngelak aman. Ini siapa nih yang saya screen? Coba nih saya Kucing. gagah. Oke, Kak, makasih. Aman ya, sama-sama ya. Oke, di sini ada beberapa orang ya. 2 menit lagi lah nanti kita setting bareng-bareng gitu ya. Biar teman-teman nggak bingung. Kalau yang ngerjainnya masih bingung. Tapi kalau yang sudah paham silahkan bisa dikerjakan ya. Yang menggunakan laptop. Ini Patmi santai-santai ini ya. Kang ini yang nomor 12 gimana? Ah, nomor 12. Mana nomor 12? Nggak tahu. Pokoknya yang Oh, yang operasi menggabungkan teks aritmatika ya? mikro Yang operasi aritmatika ya? Iya, Coba bisa di iya. share-in coba. Yang 12 itu Bentar. 12. Ya. Bentar, Kang. Oke. Ini. Oh ya. Dulu. Oke, itu coba kemarin tuh Microsoft Office berapa kemarin teh? Oh, yang Gina. Ya, Bentar. nggak kepai aja itu ke Excel-nya, ke Excel-nya. Oh, 2013 ya. Iya. Nah, ini pun nah kan nih, kalau kamu baca ya di sini ya. Ini sebelum saya ke sini, ada yang namanya mana tadi? Nah ini ya, latihan satu operasi aritmatika Excel dalam kurung produk activation pilot ya. Nah, ini artinya dia harus diaktifasi. Nanti kalau kamu klik file, akun nanti dia bakal warna merah. Kadang nggak teraktivasi. Nanti ini bisa jadi nggak bisa dipakai nanti suatu hari nanti. Ini coba ke akun, nanti coba ke file, ke file, tadi kayak benar kayak ke file, coba akun. Nah, dia ada merah tuh, ya harusnya nggak merah itu tuh. Nah, nanti ini bisa diaktifasi nanti, ya, biar nanti ininya nggak merah. Nanti di offline aja. Nah, lanjut lagi ke yang tadi. Nah, nomor 12 ini menggabungkan ya. Ini lewat aja. Nanti saya kasih tahu. Menggabungkan itu, jadi
Microsoft sama Excel-nya digabung gitu loh. Jadi dia menggabungkan dua data ya. Ada Microsoft sama Excel. Nanti itu mah lewat aja. Sekarang mah persentase aja tuh. Oh ya. Persentase berarti 20 dibagi berapa supaya dia jadi 20%. 100 bagi berapa? Berarti kan. Oh, Coba. 100 bagi 20% maksudnya. Nggak, coba 100 bagi 20. Coba. 5 kan? Berarti, Ya, nah, hasil berapa? 20. Berarti, eh 100 bagi berapa yang hasilnya 20? 5. Nah, berarti 100 bagi 5. Coba sok. Ininya tadi yang, kok ini siapa sih yang share screen sih? Astagfirullahaladzim, siapa ini? Yang share screen siapa ini? Antaremo. Nah, ini siapa sih yang share screen sih? Nickpedia siapa sih nih? Saya repop aja deh. Nah, ini dah. Apa sih yang masuk sih? Oke, lanjut ya. Nah, coba yang persen. Nah, itu jadi 20% kan? Nah, cara dia jadi 20% tadi, tinggal ke persen yang tadi ya. Oh, yang gambar persen. Ini. Ya. Nah, coba kan dia nggak ini kan? Makanya persennya yang ini aja nih. Ctrl Z dulu, coba Ctrl Z. Bentar. Nah, kliknya yang persen ini logo persen. Nah, Ini. Nah, gimana cara nguranginnya? Ini kan karena 2000% kan ya? Nah, Ya. ini cara menguranginya di bagian ini persen, klik persen, yang persen ini, yang panahnya, yang di atas itu ada percentage. Ini. Klik panahnya, klik more number format. Oh iya. Ntar dia belum muncul. Udah muncul belum di sana? Nah, oh ini, oh enggak, berarti kan dia 2000 nah ini cancel aja. Nah, terus apa? Ini kamu kuranginnya nih pakai yang ini nih. Ini yang saya buletin ya. Coba lihat di zoom-nya. Nah, ini kuranginya ada di sini nih. Kok Banyak banget apa ini? nggak, ini salah nih. Nah, coba kamu apa? Buka lagi Excel-nya. Nah, ini di sini ada nih yang coba ke atas, coba ke alignment. Ada tulisan alignment. Wait. Nah, itu. Ini. Yang mana? Ini. Nah, itu. Nah, di situ ada yang gambar kanan kiri nih. Yang ini Oh nih. iya. Nah, klik yang paling kanan. Ini. Bukan, kanan lagi. Nah, itu. Klik, terus Dah. klik lagi. Oh, salah. Astagfirullahaladzim, salah. Apa? Namanya tuh yang ini. Astagfirullahaladzim, kok jadi salah sih? Sebentar. Nah, yang ini ya. Yang dekat persen ya. Yang dekat persen di sini ada nol. Ada nolnya. Samping lagi. Kanan. Hap, itu. Klik. Nah, Udah. itu kan buat nambah. Nah, kita kurangin. Nah, terus. Kok nambah? Nambah ya? Kurangin lagi. Terus. Udah mentok. Nah, berarti ini salah, bukan 100 bagi 5. Karena dia hasilnya seperti itu. Coba kira-kira bagi berapa, coba. Ini coba saya kerjain ya. Berarti secara fungsi matematikanya teman-teman nggak paham nih. Maka saya udah paham ya. Nah, saya coba share screen ya. Nah, kira-kira ada nggak jawaban dari teman-teman yang benar? Yang 20% tadi. Coba ada yang benar nggak? Cara Excel, mana Excel deh. File latihan. Coba Mariam udah ngerjain, Mariam? Mana sih? Halo Mariam, ada Mariam? Belum on mic, Mariam. Ini Mariam lagi bengong apa-apa nih. Ada Mariam, suara saya? Aman? Ada, Kang.
Nah, itu kebetulan WP-nya. Oke. Apa namanya? Apa? Ini tadi jawaban 20% udah bisa, yang 20%. Belum kan? Oke. Apa? Ya 20%, Kang. Ya, ini 20%. Sebenarnya bisa gini aja, sebenarnya 20, nih ya. Kita ketik 20, terus ketik persen. Terus kita kurangin nolnya. Udah. Nah, dia jadi bentuk ya. Berarti dia sorry, mana sih? Nah, berarti ini apa? Dia harus 2% ya. Karena kan 2 bagi ini ya. 200 nih ya. Nah, berarti harus ada pembaginya ini tuh ya, si persentase ini tuh 20%. Nah, cuman teman-teman ini aja, ini lewat aja dulu ya buat presentasinya. Nah, teman-teman bisa bikin aja di sini contoh persentase yang tadi ya, buat latihan dulu. Ini kayak contoh misalnya tadi eh, misalnya total ya, laki-laki, laki, perempuan misalnya. Ini persentasenya. Di mati di sininya deh. Persentase gitu ya, misalnya. Totalnya misalnya 600 misalnya. Terus laki-lakinya 100, prianya 200. Nah, baru tadi ya, cara menghitung persentase tadi sama dengan Bapak 100 atau total ini dibagi dengan 600 ya. Nah, kayak gini. Jadi dia jadi koma-koma. Begitu punya 20 sama dengan 20 dibagi dengan 600. Hasilnya segini. Terus teman-teman tadi ya tinggal klik persen. Nah ya, coba seperti ini dulu aja latihannya ya. Yang mau nyari kalau 20% itu berapa ya? Karena nggak connect ya. Coba saya googling dulu deh. Persen sama dengan berapa? Ah, berapa bagi berapa gitu? Berapa bagi berapa minus 20%. Oh, 0,2 ya. Berarti, nah ini ya, 2 bagi 10 ya, teman-teman. 2 bagi 10 kan 0,2 kan. Nah, berarti yang ini pun sama nih. Coba tadi Gina ya. Sama dengan, berapa tadi? 2 dibagi 10 ya. Kok jadi semua sih? Nah, ini jadi 20% ya. Dicobain, coba ya. Begitu. Jadi, matematikanya harus dihitung sih memang ya. 2 bagi 10, berarti. Hasilnya, Hah? Gimana? Gimana? Siapa tadi? oh enggak, udah ada jawabannya deh, 20%. Ya, karena ada 20, apa? 2 bagi 10 ya. Ini pun kalau kita kasih kasih apa? Kasih general, dia 0,2 hasilnya nantinya. 0,2 Berarti baru kita sama kasih, dengan 0,2 ya. ya baru ke persenin gitu. Jadi kayak perkalian kayak KPK ya, 10 kali 2 ya 20 kan, berarti dia bisa jadi eh apa? 2 bagi 10 kan jadi 0,2. Jadi dibalik ya. Itu buat jawabannya ini. Nanti yang ini yang menggabungkan teks terus operasi kedudukan sama yang ini nanti kita belajar lagi karena saya yang penting itu tambah kali kurang bagi pangkat persen ya. Ini nanti apalagi nanti di rumus if ini bakal kepake. Coba saya stop sharing lagi. Nah, itu buat jawabannya yang 20% ya, teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, siapa sih ini yang share screen sih? Tapi sih nggak nge-share screen tadi. Siapa sih yang share screen nih? Ganggu-ganggu aja nih. Ntar saya remove deh. Dari tadi share screen-nya aneh-aneh semua nih. Rizky, kamu nge-share screen nggak? Nggak ya? Pokoknya nge-share ya. Coba saya ini deh. Keamanannya bentar. Udah ya, aman dah. Ini ada yang dari tadi ya, share screen berapa kali ya. Buat ini ya tadi ya. Oke, coba saya mau ke siapa? Eh, Agnia udah aman, udah bisa coba yang ini. Belum bisa. Yang mana yang coba share screen. Gimana sunscreen? Astagfirullahaladzim, kasih data ya, nggak apa-apa ya. Belajar, belajar. Yuk. Nah, caranya, ini saya coba ini dulu ya.
Share. Nah, caranya klik share, terus screen, terus share. Nanti dia akan share screen. Bentar. Oh, bentar. Bentar, masih loading. Udah ada. Bentar. Bentar, masih loading ya. Nah, ini udah sempat muncul tadi, bentar. Bentar, saya masih share screen nih, bentar. Stop sharing dulu. Nah, coba. Nah, sip udah. Nah, coba yang hasilnya yang penjumlahan tadi gimana coba yang penjumlahan? Yang 3 ditambah 5 berarti hasilnya gimana caranya? Tadi teh kan pas pertama teh aku tuh belum ada. Cara biar ada yang di sini gimana? Oh, yang Yang ada kotaknya di ya, sini. yang kotaknya Ya, ya. Nah, kamu klik view di sana ada tab view, klik view di di ini, atas di atas. Klik, terus ini klik formula bar, tuh klik checklist. Formula bar. formula. Tuh, formula. Nah, nah, nah. Nah, lanjut ke sana ke hasil ya. Ke hasil yang 3 tambah 5 tadi gimana coba? Sama dengan Bukan di sana, bukan di sana. Di hasil ya. Taruhnya. hasil Kan ini, kan di sebelahnya 3 tambah 5 di sebelahnya. di sini. Nah, sesuai karena sama kolomnya ya. Sama dengan Ini sama dengan ya 3 ditambah 15. Jangan diklik, ditulis. oh, ditulis manual. Ya, kan kolomnya gitu. Ditambah. Eh, oh, lupa. Terus Enter. enter. Nah, ntar itu ngebug dia. Klik aja sekali yang 18-nya klik, coba klik. Yang ini Anjir, suka ngebug. Klik 2 kali. Coba enter. Nah, nggak apa-apa. Nah, itu sekarang yang selanjutnya karena memang dari template-nya dari sana. Nah, sekarang yang 20 kurang 7 berarti ubah itunya. Sama tapi dengan sama dengan langsung gitu manual. ya betul. Enter. Nah, ini bentar, ini kenapa ini semua coba ini coba klik yang apa? Udah Gambar ini. gambar apa? Gambar apa? Kilat coba klik. Gambar kilat tuh, gambar kilat. Yang mana? Pak Iz Lukman siapa lagi nih yang masuk nih? Pak Iz Lukman Syarifuddin. Apalagi siapa sih ini? Dari tadi nanti saya keamanan lah. Apa ini yang masuk tanpa izin? Jumpa aneh-aneh aja Telkomsel ya. Ntar. Nah, lanjut lagi ya. Nah, itu coba klik yang apa? Yang checklistnya. Yang mana? Itu 16 kurang 19 terus semuanya ya. Coba. Bentar. Yang 20 kurang 7 ini kan ini ada apa? Ada apa? Ada kilatnya, coba diklik tuh kilat tuh, gambar kilat. Ini Ya, klik. Nah, coba stop automatic creating kalkulasi kolom. Klik gitu. udah. Nah, sekarang cobain yang 12 kali 5. Ini sama manual. Ya, sama kayak gitu. Ada Ini kita dasarnya dulu. Jadi tadi ada yang share screen aneh-aneh ya. si ini sama dengan 12. Mana ini? Bentar. Oh ini 5. Bentar. Dah. Nah, lanjut 36 bagi 6. Sama dengan 6. Oke, sekarang 2 pangkat 3. Bentar ini. Oh udah. Udah. Enggak, belum itu sama dengan itu Belum. salah. Bentar. Belum kehitung. 36. Siapa ini yang tadi ya?
6. Itu 16 kurang 15 true semua. True semua. Hah? 16. Enggak, tadi ini siapa? Kamu ngerjain yang mana? Siapa? Noval Patih? Ngerjain yang mana coba? Kenangan. Itu yang lebih kecil, lebih besar, Oh, itu lebih nanti saya kecil. jelasin kan, belum saya jelasin. Oh, Ya, ini ada yang udah saya iya jelasin ya. tadi ya. 2 pangkat yang angka 6 ya. Oh, Enter. Nah, 8 kan. Nah, sekarang yang itu lewat dulu aja. Terus yang persentase. Yang 18 tuh di persentase. Nah, itu. ini juga sama. Nah, itu 2 dibagi 10. Oh, Nah, dibaginya nanti. garis miring. Ya, betul. Enter. Ya, Nah, sekarang ubah ke persen tadi gimana caranya? ini. Klik. Terus ke Terus, home. Ke home. oh ke home dulu. Hmm. Terus, Terus persen. ini Ya. udah. Tip. Gitu ya. Nanti baru yang itunya coba ya. Yang tadi yang sum if-nya ya. Bisa dicoba ya. Oke, coba bisa di stop sharing ke Zoom-nya. Terus stop share. Ring. Kembali lagi ke Zoom-nya nah gitu ya. Mungkin coba satu lagi saya coba ya karena waktu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dicoba nantinya. Coba saya ke siapa ya yang masih aktif. Coba Nova deh satu lagi deh. Boleh share screen ya. Oh, gimana? Di share screen. Nah, sip. Udah. Nah, oke, benar-benar ya. Nah, ini kenapa true? Nah, nanti akan saya bahas nih. Apa bedanya true dan false? Ya, true itu dia satu atau benar. Ya, false itu nol atau salah. Nah, ini kan saya tanya, 4 kurang dari 5 nggak? Benar nggak? Iya, benar. Berarti true. 8 lebih besar daripada 1 nggak? Iya, lebih besar. Benar. Lebih kecil sama dengan 10, lebih kecil sama dengan 11 nggak? Lebih Iya, lebih kecil, kecil. karena dia 11, ini 10. Terus lebih besar sama dengan 29, lebih besar daripada 29 nggak? Lebih besar, karena Sama itu sama. lebih besar sama dengan itu dia angkanya diambil lagi. Terus tidak sama dengan 7, tidak sama dengan 9 nggak? Coba, Iya, 7 sama 9 beda nggak angkanya? beda-beda. Nah, makanya true. Kayak gitu ya. Itu penjelasan singkat aja. Nanti akan saya jelaskan lagi. Coba yang itunya udah belum yang sum if-nya? Yang mana? Yang itu dulu, yang persentase dulu. Yang persentase dulu. 2 Oh, belum bagi semua. 10. Bentar. 2 bagi 10. Entar. Nah, Nah, 20% ya. Coba yang tadi yang sum if ininya udah belum sum if sama sum apa? Sum if-nya. yang mana? Yang tadi yang sampo yang tadi gitu loh. Beda lagi. Oh, berarti nggak dikerjain ya, baru satu ya? Iya, Coba ada yang udah ngerjain nggak yang sum if sama sum if-nya nih teman-teman? Coba Mariam, apakah udah ngerjain? Apa Gina tadi kan minta ulangin tadi? Belum kok. Belum. Oke. Coba. Nah, nanti teman-teman bisa coba aja ya buat sum if ini. Bukannya besok terakhir pendaftaran. Udah pada daftar, Pak. Bentar ya. Oke. Nah, itu ya, teman itu siapa? Nova bisa stop sharing ya. oh iya ya. Nah, itu ya. Mungkin nanti buat ini apa? Karena kita online ya. Paling saya menjelaskan materi aja. Terus teman-teman sesi tanya jawab ya. Karena waktu inilah ya. Mudah-mudahan kan nanti kalau di offline bisa lebih ini lagi ya. Itu. Dan di sini ada beberapa yang masih hadir. Alhamdulillah, terima kasih atas antusiasnya teman-teman. Dan nanti yang buat sum if ya yang tadi itu teman-teman juga bisa nonton tutorialnya di link nomor 2 dan link nomor 3 ya. Sum if itu di link nomor 2, sum if itu di link yang ketiga. Ya, link JCC Group. Ya, nanti dan ini pun link rekaman ini akan saya share lagi gitu ya kayak tadi kayak rekaman yang ke-10. Nah, pembinaan ke-11 pun akan di share lagi ke sana ya seperti itu. Nah,
sebelum saya tutup dan saya kasih ini gitu ya, apa namanya? Kasih beberapa ini kan ada Nopita, ada yang baru-baru ya, Nopita siapa? Arpan gitu ya. Ini siapa lagi Pedia sih dari tadi sih. Oh Ridwan. Ridwan. Siapa lagi Ridwan ini? Ridwan. Asal nggak ada yang namanya Ridwan dah ya. Saya kontrol lagi ya. Saya hapus lagi aja. Nah, ya. Terus apa Inggit sama Salwa ya. Nah, saya ini aja menyampaikan saja gitu ya pesanan kesannya. Selamat teman-teman belajar. Ini siapa sih coba? Pedia siapa? Tolong ini siapa? Punten. Buat MV Ketria Pedia siapa ini coba? Kita juga gabung terus soalnya. Coba saya remove aja deh. Cuma Adis Burger siapa nih coba? Ini keamanannya Telkomsel, aduh, kayak Win aja. Nah, oke ya. Nah, coba dari ini siapa sih dari tadi masuk terus nih? Bentar ya. Saya coba ini spam. Nah, oke. Coba dari teman-teman ya yang baru gabung ya gitu ya. Dari Novita, terus Arfan, Inggit sama ini siapa di sini yang gabung-gabung dari tadi? Coba Pedia siapa nih? Coba Pedia nih. Halo? Ini Omik tuh. Halo? Siapa ini aneh ya? Saya jadi takut teman-teman ya. Ini saya kan nyewa dari Telkomsel ya teman-teman. Ini baru pertama kali terjadi ya. Ini paling gokil tadi kayak kayak hantu ya. Aneh banget nih. Ini Telkomsel harus dipertanyakan nih keamanannya ya. Oke, kembali lagi. Saya jadi pengen ketahuan ya, aduh ya. Coba ke siapa? Ke Nopita dulu coba ya. Mana Nopita ada suaranya? No, Nopita di. Kok nggak ada sih? Iya, Kang. Nopita coba nih ya, pesan dan kesan Nopita ya mungkin karena kita online gitu ya, tapi pesan dan kesannya aja di kelas pertama ini kira-kira gimana nih Nopita nih? Seru, Kang, dapat ilmu baru. Oke, itu pesan apa kesan? Kesannya. Oke, kalau pesannya Pesannya, siapa lagi sih dari tadi sih? Tinggal penuhi bosan wae. Oke, gimana lagi? Nopi lanjut. Ya, pesannya kayak gimana, Kang? misalnya tuh kayak apa namanya tuh? Misalnya semoga apa gitu punya komputer tuh ya misalnya contohnya gitu. Hmm. Apa gitu. Ya, Harapannya semoga lah. harapannya. Semoga ke depannya, kan tadi saya udah beberapa yang ngerti ya, Kang. Tapi Mm-mm, ada sedikit juga yang belum pahamnya. Kayak yang sum if-nya kan itu belum paham ya, Kang. Nah, semoga mm-mm. yang kesananya saya paham gitu. Oke. Ini siapa lagi sih dari tadi sih? Ini dari tadi ini ya. Mudah-mudahan nanti saya bikin link baru ya teman-teman buat pertemuan berikutnya. Ataupun nanti di Google Meet aja nih karena Telkomsel sedang lagi tidak baik-baik saja ya teman-teman. Baru pertama kali gini. Oke lanjut. Makasih Novita. Lanjut ke coba ke Inggit ya. Dua lagi lah Inggit sama Arpan ya. Inggit ada suara saya? Ada, Pak. Nah, ada Pak ya nggak apa-apa. Sok. Gimana pesan dan kesannya nih Inggit di kelas perdana ini meskipun online nih? Untuk kesannya mungkin bagus ya nambah ilmu gitu. Tapi untuk eh, kesan eh untuk pesannya semoga ke depannya nggak ada yang aneh-aneh lagi lah. Ya itu ya benar ya. Saya juga harapannya gitu ya. Ini entah Telkomselnya ya karena memang dari tadi juga ada yang share screen muka saya gitu atau apa ya tadi juga nggak tahu ya. Kita juga apa-apa yang saya kehack juga nggak tahu tuh ya saya ya. Karena memang ini nanti saya laporin lah ke Telkomsel nih ya. Karena merasakan banget. Nah, Andis Bogar siapa nih Andis Bogar nih? Ini dari tadi ini ya. Oke ya. Gimana lagi tadi Inggit? Udah Oh ya gitu ya. Oke. Lanjut terakhir ya sebelum kita tutup ada
Arpan. Ada Arpan suara saya? Mana Arpan? Ada Arpan? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nanti aja ya. Nah, itu ya mungkin teman-teman saya pesan produknya kayaknya di online aja ya, lewat video. Teman-teman nanti bisa praktekkan dan nanti untuk pesan produknya juga tadi udah saya share belum sih di apa di grup. Oh udah ya, tadi sampelnya udah. Jadi teman-teman tinggal nonton videonya aja ya. Dan saya izin mengingatkan ya kepada teman-teman maupun yang baru ataupun yang lama gitu ya. Ntar saya buka dulu. Izin mengingatkan. Nah, oke. Nah, ini versi. Nah, ini versi saya kelihatan kan nih teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, di sini saya izin mengingatkan ya, mau yang lama ataupun yang baru juga ya. Ini, jadi kita ada tugas nih teman-teman ya buat awalan. Nah, teman-teman coba bikin terkait kesan dan pesannya selama kelas pertama ya. Teman-teman tadi kasih kesannya apa, pesannya atau harapannya apa, teman-teman kasih di sini. Terus dan promosikan pembelajaran komputer ya di IG. Formatnya yang wajib ada itu ada nama lengkap, fakultas, program studi, dan dari komunitas pembelajaran komputer. Nah, nanti teman-teman bisa sekreatif apapun ya, ada referensinya. Nanti saya kirim lagi buat referensinya. Udah ada sekitar 15 video ya yang ada, nanti teman-teman bisa tonton. Nah, terus jangan lupa di kolaboratorkan ke IG Komputer Win SGD dan Sahra Orasi 789. Nanti kalau yang nggak bisa kolaboratornya bisa cari di Google ataupun bisa tanya saya lah ya tentang kolaborator ini. Apalagi yang baru di IG gitu ya, saya diinihin. Terus lanjut, jadi wajib di akun pers ya teman-teman ya, di uploadnya. Dan deadline-nya itu di hari Kamis di tanggal 20 Agustus 2026. Jadi ada sekitar 4 hari lagi ya teman-teman buat deadline tugasnya. Seperti itu. Nah, mungkin dari yang baru nih khususnya ya dari Arpan sama siapa tadi itu yang baru tuh? Sama kok nggak ada sih? Inggit sama Novita aman ya buat tugasnya? Gimana Novita? Aman, Kang. Aman ya. Kalau dari yang lain, dari Inggit aman? Nah, Inggit. Dari tadi nggak ada suara ya. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan paham ya. Nah, itu buat tugasnya. Aman, Kang? Oke, nanti saya share juga ya beberapa ininya. Nah, itu aja teman-temannya yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit-dikit ya dari share screen ataupun apa. Saya juga ini di luar kendali saya ya, teman-teman memang di luar kendali saya. Mohon dimaafkan dan karena memang tadi juga saya lagi langganan Zoom. Tadinya memang saya mau pakai Google Meet aja. Mungkin minggu depan kayaknya Google Meet aja deh ya sampai seterusnya. Ya saya mau ngelaporin dulu nih ke Telkomsel nih. Kebiasaan ini lagi Zoom ada penyusup datang ya. Berarti dijebol nih sama apa? Sama Telkomsel ya. Sama dari Telkomselnya dijebol sama orang lain. Nah, nanti buat sam produknya teman-teman bisa pelajari juga. Dan modul yang tadi juga kan saya share lagi ya. Itu ada totalnya 523 halaman ya. Teman-teman bisa pahami. Karena kalau Excel itu memang kalau kita baca doang modulnya nggak akan paham kalau Excel. Ini kita harus sambil praktek, sambil dijelasin sama yang ahlinya. Kayak gitu ya. Karena kalau kita ini bisa jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya yang bisa cepat paham ya Alhamdulillah. Tapi kalau orangnya yang udah nggak paham gitu ya terhadap tulisan, nah ini kita bisa jelaskan dengan bahasa yang lebih enak nantinya ya. Seperti itu. Nah, itu aja yang saya kira bisa sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan teman-teman eh, boleh on cam ya. Kita akan dokumentasi di akhir ini. Ya, Magina udah, Tiara udah. Siapa nih? Oke. Yang lain belum on cam ya. Ini ada 4 orang lagi ya yang belum on cam. Saya tungguin sampai 2225 ya. Oke ya. Saya screenshot aja ya teman-teman. Gayanya. Nanti ada gaya, kan kalau kemarin kita nggak pakai gaya pembelajaran komputer. Nah, kalau saya sekarang kita pakai lah ya.
biar berkah nih ya. Kemarin soalnya kayaknya nggak berkah, soalnya tadi kita dari kemarin nggak pakai gaya itu soalnya kayaknya ya. Jadi kita harus pakai gaya berkahnya kemudian komputer ya. Oke, teman-teman bisa ini ya di depan kamera. Oke, siap. Ini geser siapa? Nova. Ini kemana nih? Nah, sip ya. Saya screenshot dulu kayak biasa. 1, 2, 3. Oke. Nah, lanjut. Ini ya. Ini kita biar berkah ya. Nah, ini kita ada gaya ini ya. Ini tuh wali ya, teman-teman. Biar berkah. Ini langsung ganti ya. Apa? Ganti dulu ininya. Apa? Eh, apa? Backgroundnya. Ini wali ya, biar teman-teman berkah ya. Karena tadi nggak berkah, soalnya kayaknya dari kemarin, 2 minggu kemarin kita nggak pakai gaya ini ya. Kayaknya ya. Jadi ada penyusup. Mana ya? Siapa itu? Nah, terus sama udah. Ini cuma saya nggak bisa gaya ya, karena saya mau screenshot. Oke ya. Udah, siap. Saya screenshot. 1, 2, 3. Nice. Ini kayak jadi raw ya, sama ya. Sama kayak raw. Aman ya. Gitu aja. Terima kasih dari saya. Dan nanti kalau teman-teman mau nonton videonya, malam hari atau pagi itu bisa dilihat di deskripsi grup. Dan buat materi yang di Google Drive nanti kan saya sematkan juga ya materi hari ini supaya teman-teman bisa fokus untuk mempelajari materi hari ini. Termasuk yang tadi ya yang kayak kurang dari lebih dari mungkin itu minggu depan kita akan bahas aritmatika lagi. Kita tuntaskan ya yang tadi yang di operator sampai terakhir biar teman-teman juga paham. Dan mungkin kita juga di minggu depan di 1 minggu depan itu kita akan kembali ke Microsoft Word ya tentang membuat artikel ya. Jadi nanti kita akan membuat artikel dan jurnal ya. Itu kita akan belajar dari sekarang ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dulu dan sampai berjumpa di kelas pembinaan minggu depan di kelas pembinaan ke-12. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Kang Syarul. ya, sama-sama. Yuk semangat. Kasih. Ya.